Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu semua. Oke, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua dan salam atas nama budaya. Oke, sekali lagi saya bilang selamat pagi semuanya. Wah, tadi saya sudah mendengar ada yang iya nih, itu ketahuan tuh, berarti dia ikut webinar sebelumnya. Oke, kalau sesuai dengan webinar sebelumnya, ini akan ada webinar kedua kami ya di tahun ini. Nah, jadi kalau bisa saya bilang selamat pagi, bisa kita jawab dulu agar lebih semangat. Juga selamat pagi luar biasa. Oke, bisa di-unmute dulu mic-nya, silakan. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, luar biasa sekali Bapak Ibu semua. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak Ibu sudah meluangkan waktu di pagi hari ini, hari Kamis tanggal 29 April untuk mengikuti webinar kami dengan judul gimana sih cara bikin tim P2K3, dan lebih luar biasanya lagi ini kan sedang bulan Ramadan ya, sedang bulan puasa. Jadi Bapak Ibu mungkin yang menunaikan ibadah puasa meluangkan waktunya dengan sangat produktif dengan mengikuti webinar kami. Terima kasih banyak. Oke, untuk sebelum kita mulai juga, kita baiknya berdoa dulu. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, lalu tidak ada kendala teknis ya, tentunya dikoneksi karena kita sedang online. Dan semoga webinar ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan tentunya di perusahaan Bapak Ibu yang sedang mengikuti training ini. Berdoa kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke. Mohon maaf saya menggunakan masker dikarenakan kami sedang berada di kantor dan untuk menjaga protokol kan di masa pandemi seperti ini, jadi kita harus tetap stay sharp dan tetap tajam untuk menggunakan protokol masker. Oke, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum kenal dengan saya, sebelumnya mungkin bagi yang sudah pernah mengikuti webinar di sebelumnya, di pertama kali sudah pernah apa ya, namun izinkan saya memperkenalkan sekali lagi, nama saya Kintara Bayu. Bapak Ibu bisa memanggil saya Bayu dan saya akan menemani Bapak Ibu selama webinar ini sampai jam setengah 12 nanti. Dan saya ingin menjelaskan sedikit nih, tujuannya apa sih kita membuat webinar ini dengan judul tim P2K3. Nah, sebenarnya tujuan kita juga adalah untuk membantu rekan-rekan yang masih kurang paham apa sih itu P2K3. Namun kan sebenarnya kalau teman-teman di backgroundnya K3 sudah cukup familiar ya dengan nama P2K3 ini. Tapi mungkin walaupun sudah paham, tapi belum tentu tahu langkah-langkahnya selanjutnya apa kalau setelah mengetahui P2K3 itu. Jadi mungkin bagaimana cara membuat timnya dan lain-lain. Nah, webinar ini kami harap dapat membantu Bapak Ibu untuk tahu terkait P2K3. Oke, sebelum kita mulai juga saya ingin menjelaskan peraturan selama webinar ini. Diharapkan Bapak Ibu selalu menyalakan kameranya dan di-mute mic-nya pada saat nanti trainer kami atau narasumber kami memberikan materi, karena untuk tanya jawab akan ada sesinya sendiri nanti di sekitar jam 11. Oke? Dan nanti akan ada paparan dari trainer kami jam setelah saya memaparkan opening, dan nanti akan ada tanya jawab dan ada intermezzo sedikit berupa quiz dan ada games juga. Nah, gamesnya agar lebih seru saya sampaikan di awal aja nih. Nah, jadi gamesnya adalah Bapak Ibu silakan follow Instagram Pitagoras dulu @pitagoras. Nah, lalu silakan bikin instastory yang sedang mengikuti webinar dan di tag di Pitagoras. Tapi pastikan Bapak Ibu akunnya jangan di private ya, jangan di lock. Jadi silakan di post di Instagram story, di tag, nanti akan kami pilih siapa yang paling bagus dan tentunya akan mendapat merchandise. Oke? Oke, bagi Bapak Ibu semua yang baru datang, saya ucapkan selamat datang dan selamat pagi ya. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang telah di-share oleh tim kami, silakan untuk diisi terlebih dahulu. Namun yang lebih penting, khusus yang sudah membayar, diharapkan pada saat mengisi absensi untuk mengupload bukti transfernya agar kami tahu
siapa saja yang sudah membayar dan siapa yang membayar dan siapa yang tidak. Oke, sebelum itu izinkan saya untuk company profile terlebih dahulu untuk Pythagoras sendiri. Oke, Pythagoras itu mungkin ada yang masih belum tahu ya, ini kan webinar khususnya untuk umum ya, mungkin ada yang belum tahu Pythagoras itu apa sih? Nah, Pythagoras itu adalah tim PJK 3 yang bergerak di bidang quality atau productivity, environmental, occupational health, and safety and laboratory. Dan Pythagoras itu sudah terakreditasi oleh British Safety Council di tahun 2009 dan sudah ditunjuk menjadi PJK 3 oleh Kemenak pada tahun 2010 dan sudah terakreditasi oleh NEBOS dan sudah ditunjuk menjadi tempat uji kompetensi oleh BNSP juga di tahun 2014. Dan kita itu menyediakan apa sih? Nah, kita itu menyediakan training-training, publik juga iya, in-house juga iya. Lalu kita juga sedang melakukan webinar, ini juga salah satu jasa kita, dan kita juga melaksanakan konsultasi. Dan berikut adalah produk-produk kita, ada quality productivity, dan di bawahnya itu adalah training-training yang kita jalankan. Nah, kalau untuk nomor 1 itu yang paling sering itu KPI yang paling laku biasanya. Lalu kalau kedua itu ada CSMS yang paling sering, dan ISO juga. Lalu yang terkait laboratory ada juga nomor 3 dan nomor 4 yang paling laku adalah B3 rumah sakit. Oke. Oke, dan berikut adalah internasional sertifikasi yang sudah tersertifikasi, bisa dilihat. Ada CCARE, dan lain-lain. Oke, dan ini adalah misi dan visi kita, dan kita mempunyai tagline. Kalau saya biasa bilang Pythagoras, itu adalah certified, trusted, and success. Oke, dan berikut adalah kenapa harus memilih kita, dan pasti seperti saya bilang tadi pada saat kami profile itu adalah kita sudah ditunjuk menjadi PJK 3 oleh Kemenaker, dan kita juga sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga BSP seperti ISPOS, OSEP, Lintas, BMKP, dan MPSDM. Dan berikut adalah lokasi kantor kita, ada yang di atas, ada yang di BSD, dan berikut adalah branch office-nya di Surabaya. Dan berikut ada telepon jika Bapak Ibu tertarik mungkin dengan training-training kita. Ditunjuk menjadi berikut adalah dan kita juga sudah mungkin boleh di-unmute dulu. BSP seperti ISPOS, OSEP, dan MPSDM. Dan berikut adalah kerjasama dengan kita, dan berikut adalah sosial media kita. Silakan di follow mungkin untuk Facebook, Instagram, dan YouTube-nya. Dan kebetulan kita juga sedang live streaming di YouTube. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin belum hadir di Zoom bisa melihat dari YouTube. Dan silakan untuk dicek website-nya di www.pythagoras.com.id untuk dicek jadwal-jadwal training selama tahun 2021. Oke, untuk mempersingkat waktu juga, karena sudah hampir jam 10, izinkan saya mempersilakan untuk trainer kami atau narasumber hari ini, tapi saya ingin memberitahu dulu, mungkin belum ada yang kenal nih, siapa sih trainer kita yang akan memberikan materi hari ini. Nah, itu adalah Pak Muhammad Dawaman, dan beliau juga sudah hadir, mungkin boleh di-unmute dan saya sapa dulu ya. Halo, selamat pagi Pak Dawam. Selamat pagi Mas Bayu. Halo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selalu sehat Pak Dawam ya. Dan terima kasih Pak Dawam sudah meluangkan waktu untuk mengisi webinar kami di hari ini Pak ya. Oke. Dan mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu nih backgroundnya apa sih. Nah, Pak Dawam itu, Pak Muhammad Dawaman atau yang biasa dipanggil Pak Dawam, itu sudah tersertifikasi, yaitu sudah mengikuti kebakaran, ahli K3 umum, auditor SMK 3, forklift, dan BNSP juga sudah pernah, itu seperti terkait konstruksi, accident investigation, dan menjadi asesor juga untuk top BNSP dan auditor SMK 3, dan masih banyak lagi sebenarnya, tapi kalau mungkin saya sebutkan satu persatu akan keburu habis nanti waktu webinar kita ya. Jadi dengan background tersebut, saya harap Bapak Ibu bisa menanyakan terkait P2K3 untuk tema hari ini, silakan nanti bisa ditanyakan di kolom chat. Nanti akan saya pilih untuk pertanyaan-pertanyaannya, dan nanti akan saya bantu disampaikan di sesi tanya jawab. Oke, untuk segala waktu juga, silakan pada waktu tepat
Saya persilakan. Oke, baik Mas Bayu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, alhamdulillah. Baik, hari ini terima kasih tim Pitagoras, ada Mbak Eka, ada Pak Ayo, ada Mbak Imel, Mas Bayu, Mas Tommy, dan semua tim atas kepercayaannya memberikan kesempatan saya untuk sharing saja sebenarnya terkait dengan gimana sih cara buat tim P2K3. Memang ya nanti tergantung dari perusahaan masing-masing, nanti kita bahas ya. Nah sebenarnya ini juga hal yang memang menarik, banyak di perusahaan yang pernah saya kunjungi, tantangan sebenarnya pembentukan P2K3, karena terus terang pada saat membentuk P2K3 banyak orang tidak mau, karena kenapa tidak mau? Karena tambahan pekerjaan. Itu yang paling khas ya, yang paling khas tambahan pekerjaan, gak ada insentif katanya gitu kan. Apalagi kalau udah masuk lingkungan harus keluar SK dulu, harus ada insentif, ada macam-macam, udah alasannya pokoknya kalau nggak ada nggak mau aja gitu. Nah ini menjadi tantangan memang buat semua perusahaan. Jadi kadang-kadang tim HSE itu kerja sendiri. Bahkan kalau nih tanda kutip aktualnya di perusahaan itu orang K3 cuma sendiri, nah itulah yang menjadi paling berat. Karena saya menemukan beberapa perusahaan yang memang benar-benar sendiri HSE-nya, ya, tidak punya staf, tidak punya juga ya ngerjakan semua. Maka saya bilang ini wajib implementasi SMK 3. Kalau udah wajib SMK 3, saya bilang saya sampaikan langsung ke owner, langsung ke pimpinan, sebaiknya ada komitmen. Nah, pembentukan P2K3 itu balik lagi adalah keputusan dari manajemen, komitmen dari manajemen yang sangat berperan dan sangat mempengaruhi keputusan nanti semua pihak akan terlibat dalam implementasi K3 di perusahaan. Oke, lanjut Mas Bayu. Nah, tadi sudah disampaikan, ini sekedar ini aja pengalaman ya, beberapa perusahaan yang pernah saya ikuti, lama emang berkecimpung di dunia industri, di manufaktur. Kemudian saat ini saya sudah full, tidak bekerja lagi, memang membantu tim Pitagoras ya, dengan Mbak Eka dan Pak Ayo dan Mbak Imel. Jadi memang aktivitas saya saat ini memang lebih banyak memberikan sharing session beberapa tempat ya. Jadi mudah-mudahan ini juga bagian kita berdiskusi. Tapi prinsipnya buat orang K3 itu adalah niatkan dari awal adalah sedekah. Niatkan dari awal adalah berbagi. Ya, jadi jangan sampai kita masuk ke dunia K3 sudah pusing dengan banyak beban pekerjaan. Jangan terlalu dipusing, santai aja, dibuat enjoy aja. Karena memang sudah takdirnya teman-teman semua Bapak Ibu sekarang masuk di bagian K3. Coba kalau nggak takdir nggak mungkin kerja kita. Jadi harus dinikmatin, karena takdir kita itu tinggal kita mengelolanya bagaimana supaya kita nyaman di dalam pengelolaan K3 di perusahaan. Kita memberikan jaminan bahwa kita bersyukur ditempatkan di satu lokasi sebuah perusahaan, diberikan kesempatan untuk mengelola K3. Dengan mengelola K3, kita memberikan bantuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kepada orang, rekan kerja, atasan kita, bawahan kita, bahkan aset-aset perusahaan bisa kita jaga. Jadi sebenarnya di awal udah diniatkan seperti itu. Jadi jangan sampai kita tidak ada niat sama sekali. Yang penting saya ngerjain tugas, selesai jam 8, pulang jam 5, udah selesai. Jam 8, pulang jam 5, tidak ada nilainya. Ya balik lagi dari kita adalah diawali dari niat kita. Jadi mulai dari kita harus punya semangat yang sama, implementasi K3 itu harus dimulai dari diri kita. Berikutnya adalah yang paling harus kita jalankan adalah sesusah-susahnya kita sedekah, ternyata sulit, senyum aja deh. Hanya dengan senyum itu semua indah. Maka orang K3 itu jangan buat cemberut. Itu yang paling misi utama yang saya sering sampaikan. Jangan kalau cemberut orang udah nggak mau ikut K3. Jadi orang K3 buat senang aja, walaupun ternyata di dalam banyak kerjaan, ya biarin aja. Ya dinikmatin semuanya. Dan ini yang sering kali saya sampaikan di banyak klien pelatihan-pelatihan. Ayo semangat, jangan berpikir bahwa wah saya kan nggak naik gaji, saya kan nggak dapat insentif, saya enggak. Nanti Allah sudah atur rezekinya.
mau dikejar kayak gimana pun rezeki sudah dia yang ngatur. Tetapi yang paling penting kita yakin bahwa Allah yang membagi rezeki, dan yang kedua yang harus kita yakin berpikir positif, karena dengan prasangka yang baik Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan yang terbaik, karena tergantung prasangka umat. Itu paling utama. Ya, Bu, saya harus dakwah juga soalnya ini bulan puasa, teman sekalian. Ya. Oke, lanjut Mas Bayu. Nah, sebenarnya dasar hukumnya sudah ada terkait dengan K3 ya. Dengan P2 K3 ini satu Undang-Undang 170 bahwa kita tentang keselamatan kerja. Di pasal 10 Undang-Undang 170 sudah diamanatkan bagaimana kita membentuk sebuah tim P2 K3 juga. Kemudian ada Undang-Undang 13 2003 diminta kita memberikan jaminan tentang kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan bagi setiap pekerja, ya baik fisik maupun mental di tempat kerja kita. Kemudian kita diminta juga adalah menjalankan sistem manajemen kerja di pasal 87-nya. Kemudian ada PP 50 2012 terkait dengan SMK 3 juga, di situ lebih detail juga sebenarnya di dalamnya ya tentang SMK 3, apalagi kita di P2K3 itu ada beberapa kriteria yang memang harus kita penuhi pada saat implementasi. Kemudian ada Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 87 tentang pembentukan P2K3 dan penunjukan ahli K3-nya. Kemudian ada Permenaker Nomor 2 Tahun 92 tentang tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang K3-nya, ahli K3, ahli keselamatan dan kesehatannya memang sudah ada di sana semua. Nah, banyak sekali pertanyaan sebenarnya, Pak. Sebenarnya membentuk P2K3 itu harus seperti apa? Nah, ini sebenarnya bagian yang memang nanti coba sedikit kita kupas. Tergantung dari perusahaannya sendiri. Perusahaannya itu memang full dikerjakan sendiri kegiatannya, atau memang hanya jumlah karyawannya sedikit, banyak aktivitas pekerjaannya diserahkan ke kontraktor. Nah, ini juga menjadi bagian dari kita untuk mengelola bagaimana tim Pokja yang kita bentuk dalam P2K3. Ini tantangan buat kita. Jadi harapannya kita bisa memahami bagaimana cara pembentukan P2K3 di tempat kerja agar kita bisa tahu trik-triknya, implementasinya seperti apa. Lanjut Mas Bayu. Nah, yang menjadi harapan kita adalah sebenarnya Bapak Ibu, teman-teman semua adalah harus merubah mindset. Dalam implementasi K3 tidak mudah ya kalau kita bentuknya tadi, makanya saya bilang harus senyum kitanya sendiri sebagai orang K3. Kita sebagai orang K3 harus senyum, harus bisa membawa diri kita, harus mampu berkomunikasi, harus bagaimana mengajak keterlibatan mereka ke bagian-bagian yang memang sesuatu yang baru buat teman-teman kita di dunia industri. K3 itu apa? Bahkan kalau kita gabungkan, saya pernah masuk ke sebuah kawasan industri sawit, ke kawasan industri kosmetik, kawasan industri farmasi, ke tambang, ya, ke oil and gas, ke beberapa perusahaan konstruksi juga, bahkan ke pelabuhan, boleh dibilang sudah. Dan rata-rata yang saya tanya adalah di staf maupun pada saat survei, tahu nggak sih P2K3 itu apa? Atau nggak usah K3, tahu nggak K3 itu apa? Pertanyaan balik mereka ke kita, K3 itu apa, Pak? Nah, saya coba tanya, pernah dengar anak kata K3 nggak sih? K dengan 3 atau KA, TI, GA, udah gitu aja terserah. Pernah dengar nggak sih? Pernah, Pak. Tapi biasanya adanya di itu, kalau kita jalan-jalan hari libur atau pada saat minggu pagi olahraga, tulisannya kelihatan tuh. K3 tuh di taman. Apa aja? Kebersihan, kerapihan, kenyamanan. Udah banyak. Jadi kita tidak salahkan mereka terkait dengan itu. Karena memang kita tidak dididik dari mulai kita kecil, SD, SMP, SMA terkait K3 itu apa. Kalaupun ada mata pelajarannya di kelas 4 SD, kelas 5 SD, kelas 6 SD, di SMP, bahkan SMA saya baca pun ada beberapa kelas, tapi hanya tersirat di sedikit-sedikit. Itu tidak dijelaskan secara detail K3 itu apa oleh gurunya. Karena gurunya pun nggak tahu K3-nya. Jadi ini menjadi kendala buat pendidikan di kita, implementasi K3 akhirnya menjadi sebuah hal yang sulit di dunia industri. Karena pemahamannya yang belum kita tahu. Nah, harapannya kita sebagai orang yang terlibat di dalam industri dan mengelola K3 di perusahaan, minimal kita buat sebuah kegiatan-kegiatan yang memang membuat menyenangkan mereka. K3 itu arahnya kemana? 1, bentuknya bisa flyer. 2, bentuknya bisa poster. 3, bentuknya bisa slogan. 4, bentuknya bisa safety moment. 5, bentuknya bisa yang namanya quotes.
dari pimpinan-pimpinan kita. Itu bagian dari K3 yang harus kita mulai. Setelah kita tahu tentang itu, mereka akan menyadari, bahkan dibuat gambar-gambar menarik, kalimat-kalimat menarik tentang K3 itu apa. Nah, minimal nanti mereka tahu K3 itu apa. Ya, saya tanya pada saat sebuah toolbox meeting atau safety meeting di sebuah sawit, ya, ke industri sawit. Di 3 lokasi, baik di perkebunan, kemudian di pemeliharaan, sampai di produksi. Pertanyaan saya yang paling mudah adalah, semua saya tanya dengan hal sama. Bapak dari tadi membahas tentang K3, saya bilang. Hampir semuanya K3, dari mulai jam 6 pagi, terus saya pindah setengah 7, jam 7 saya pindah lagi, itu semua K3. Pertanyaan saya sama adalah, Bapak tahu nggak panjangan K3 itu? Wow, nunjuk semua tangannya. Padahal di belakang mereka berdiri, itu ada tulisan tentang K3 adalah keselamatan dan kesehatan. Tapi mereka baca nggak tentang tulisan itu? Nggak pernah dibaca. Dan ternyata benar bahwa mereka pemahaman K3 itu tadi, Pak, keamanan, Pak, kebersihan, Pak, kesehatan, ada pasti. Itu semua tentang K3 itu seperti itu. Nah, ternyata saya tanya, sebenarnya mereka itu sudah kita latih belum sih? Terutama di sisi siapa? Leader dan supervisor. Karena perpanjangan tangan kita itu adalah teman-teman kita di area-area. Ada supervisor produksi, ada leader produksi, ada orang technical, ada maintenance-nya, ada quality-nya, ada HR, ada juga yang namanya dengan purchasing. Ya, semua mereka adalah perpanjangan tangan kita sebenarnya untuk kita ajak. Hanya seringkali teman-teman K3 di industri sudah sibuk dengan pekerjaannya dan tidak pernah berbagi dengan orang lain. Akhirnya apa? Ilmu K3 yang kita punya hanya kita dalami diri sendiri. Nah, bagaimana polanya? Kita sekarang sudah punya yang namanya digital. Ada WA, ada IG, apapun bisa dibuat. Ini harus kita mulai lakukan sosialisasi. Nah, dengan kita mensosialisasikan, nanti mereka tahu. Sebenarnya punya struktur enggak sih? Punya struktur tidak kita ini terkait dengan implementasi K3 di perusahaan? Maka akan kritikalnya terasa di sana. Pak, kalau emang K3 itu penting buat kita, strukturnya seperti apa? Pertanyaannya banyak. Nah, maka struktur itulah yang dinamakan dengan bahasanya di Indonesia disebut dengan P2K K3. Struktur organisasi tentang K3 itu dimana seperti itu. Apa sebenarnya? Yaitu adalah badan yang membantu tempat kerja kita sebagai wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja. Dalam upaya apa? Upaya mengembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi yang efektif dalam implementasi terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Bahkan sekarang ditambah dengan lingkungan juga. Jadi sebenarnya bagaimana kita mengelolanya saat ini terkait dengan struktur organisasi ini. Bagaimana supaya efektif, bagaimana supaya mengerti. Kalau mereka sudah mengerti K3, mau diajak masuk dalam struktur pun mereka akan senang. Bahkan kalau saya hanya sampaikan, kebanggaan tersendiri buat teman-teman di level bawah, baik operator, teknisi, supervisor, bahkan ke sana, apabila fotonya terpasang dalam sebuah struktur organisasi dan dipasang di beberapa titik di sebuah perusahaan. Itu akan menjadi kebanggaan buat mereka, bahkan mereka foto dan kirimkan ke keluarga. Cuma yang jadi persoalan, mereka paham nggak fungsi-fungsinya? Strukturnya sebagai apa saja mereka di sana? Ini yang harus kita mulai jelaskan. Dari sisi struktur organisasinya, mereka apakah menjadi pokja apa, kelompok kerja apa, menjadi tim apa yang ada di sana, supaya kegiatan kita efektif. Maka tergantung dengan perusahaan kita sendiri, bagaimana kita mengelola tentang struktur P2K3. Yang penting pemahamannya. Nah, intinya dari hal ini adalah bagaimana memulai komitmen dari pimpinan. Saya baru saja pulang dari seminggu lalu ya. Sebenarnya ini kita siapkan dari bulan Februari perusahaan tersebut karena memang diminta untuk menyiapkan K3. Pertanyaan saya masuk pertama adalah, saya bukan mendeskripsi tapi ini sebagai sebuah sebuah sharing lah, lesson learn yang bisa kita pelajari. Saya masuk, saya ketemu dengan K3-nya, ya ahli K3 umumnya yang pernah ikut. Kemudian ketemu dengan direktur, saya ngobrol. Yang saya tanyakan adalah struktur sudah dibuat Pak di sini? Sudah Pak. Nah, tapi mereka belum ngerti K3 itu Pak. Yang mau tidak mau. Saya bilang, yang harus kita jalankan, kita harus door to door sementara. Door to door-nya via apa?
Tidak hanya via kita ruangannya, kita manfaatkan yang namanya aplikasi handphone ini, door to door-nya membuka. Kita bentuk timnya, siapa yang mau. Asal nanti lama-kelamaan kita sharing apapun di dalamnya, walaupun hari ini hanya sekedar cuma lewat scroll ke atas, sudah dilewat scroll ke atas, lama-lama mereka. Maka ilmu itu tidak pernah akan berkurang selama kita bagikan. Nah, di sanalah sebenarnya momen kita membagikan tentang apa itu K3 tempat kerja. Nah, kalau komitmen pimpinan sudah berjalan, saya sampaikan ke direktur, Pak, bisa nggak saya membuktikan bahwa komitmen pimpinan berjalan? Ya, siap, pada jalan tuh. Akhirnya dalam 2 bulan, dalam 2 bulan kita dipaksa ya. Mereka kita paksa semua memahami K3 itu apa. Ya, hari pertama kita pelatihan tentang K3 itu apa. Hari kedua terus sampai kita memberikan wawasan. Dan hari minggu lalu membuktikan ke saya, membuka wawasan saya, ternyata dengan ilmu yang kita berikan ke mereka, mereka tahu wawasan. Bahwa sebuah laboratorium itu ada bahayanya apa? Bahwa sebuah area produksi itu bahayanya apa? Bahwa area warehouse itu bahayanya apa? Sampai mereka bisa memahami. Akhirnya kita bisa mengelola tempat kerja itu supaya mereka bisa lebih baik lagi. Bahkan sampai mereka belajar, Pak, mengidentifikasi bahaya itu seperti apa? Pak, bagaimana cara inspeksi yang efektif? Semua tanya di WA itu. Dan akhirnya terjadi sebuah diskusi dan mereka bisa membuat inspeksi, membuat KAPA, membuat JSA, sampai kita latih. Walaupun hiradisinya hanya sekedar pengendaliannya, APD, prosedur APD, biarin aja. Yang penting kita belajar. Nah, dengan mereka belajar seperti ini, minimal mereka memahami ada bahaya apa di tempat kerjanya, kemudian kita bisa melakukan. Nah, inilah bagaimana kita membentuk sebuah struktur di awal. Ya, jadi pemahaman awal adalah bagaimana kita membuat mindset K3 itu apa. Makanya saya sampaikan K3 itu sesuatu yang memang menjadi, kalau saya sampaikan itu adalah menjadi hal yang sangat bermanfaat buat saya pribadi nih ya. Buat pribadi adalah karena ternyata dengan K3 saya bisa berbagi dengan semua orang, saya bisa berjalan-jalan gratis, saya bisa ketemu banyak orang, silaturahmi dengan banyak orang. Kalau saya masih kerja di pabrik, teman saya hanya teman pabrik. Ketemu itu lagi anak buah saya, rekan kerja saya, atasan saya. Kalau saya ketemu dengan teman-teman nambah adalah alumni SD, alumni ETK, SMP, SMA, dan kuliah. Itu aja. Tambah teman pengajian, tambah RT dan RW. Itu aja yang ada di grup kita. Tapi kalau kita sudah punya yang namanya kita belajar ilmu K3, kita bisa ketemu dengan siapa. Kita bisa lintas sektoral, bisa ketemu teman kita yang ada di luar sana. Ya, ada di mana? Saya ketemu dengan Pak Cahyo, ada Mas Alvin. Ya, ketemu dengan beberapa, ada Pak Hanif. Ya, semua banyak, semua teman-teman kita itu banyak. Cuma kita kadang-kadang merasa bahwa kita itu sendiri kerja gitu loh. Padahal nggak kerja sendiri. Maka jangan pernah kita disibukkan oleh pekerjaan itu gitu. Selama kita disibukkan oleh pekerjaan itu, ya itu kita nggak mati kutu, nggak akan dapat ilmu baru. Maka berbagi, kemudian kita akan dapat dibagikan ilmu dengan orang. Itu yang kita mulai. Lanjut Mas Bayu. Nah, bagaimana prosesnya yang harus kita lalui? Nah, syarat-syarat P2K3 itu adalah memang, ya saya sebenarnya, seringkali saya bilang, perusahaan pokoknya sekarang semua perusahaan yang udah jadi PT, berusahalah membuat K3, walaupun jumlah karyawannya tidak dapat 100. Minimal menjalankan K3. Kalau mereka membentuk P2K3, monggo silakan untuk tim tanggap darurat saja, silakan. Saya tidak memaksakan karena peraturan menterinya harus 100 orang atau kurang apabila atau potensi bahaya tinggi. Tapi saya minta ke beberapa perusahaan udah buat saja K3. Yang penting kita memberikan pemahaman tentang K3 itu apa ke semua orang. Jadi agar kita bisa membentuknya. Kalau kita tidak bentuk ini, maka kita akan keteteran nanti ke depannya. Kita tidak tahu kalau ada kejadian orang yang pingsan. Kita tidak tahu kalau benar-benar terjadi kebakaran. Kita tidak tahu kalau ternyata ada banjir. Tidak tahu kalau ada tumpahan bahan kimia. Tidak tahu kalau ada kegempa, bagaimana kita mengelolanya. Maka sekecil apapun perusahaan dengan jumlah karyawan sedikit, walaupun sedikit itu kita bentuk. Memberikan pembelajaran. Jadi agar nanti ke depannya bahwa K3 itu bukan tanggung jawab orang K3 saja. K3 itu akan terbentuk. Memiliki tanggung jawab di masing-masing departemen.
Nah, berikutnya baru kita harus memiliki ahli K3 umum ya, yang akan ditunjuk menjadi seorang sekretaris. Kemudian mengajukan permohonannya kalau akan disetujui. Saya sampaikan ke beberapa pengawas ketenagakerjaan pada saat saya ngobrol, Bu, kalau kita yang mau mencegah kecelakaan, bahkan kita mau mendata semua perusahaan yang ada di daerah sini, udah sekarang semua perusahaan yang ada harus lapor bentuk struktur P2K3. Wah, biarin aja. Walaupun kita bukannya melanggar, tapi kita mengarahkan supaya semua perusahaan itu menjalankan K3 ke depan. Nanti mereka akan memahami sedikit demi sedikit. Tapi kalau kita menunggu terjadinya kecelakaan, balik lagi reaktif lagi kita. Sampai kapan kita mau melakukan itu? Walaupun persyaratannya seperti ini, saya seringkali menyampaikan, ayo kita berdoa. Sekelas kampus, mana sih ada kampus yang karyawannya kurang dari 100? Apakah mereka sudah buat P2K3? Boleh dihitung berapa kampus di Indonesia yang melaporkan tentang struktur P2K3. Berapa sekolahan, berapa jumlahnya? Kalau dihitung dengan muridnya pasti lebih dari 100. Karena ada aktivitas di sana yang ada bahaya, pasti ada risiko dan harus ada pengendalian. Nah, kalau kita tidak susun ini dari awal, maka kita akan kesulitan. Maka pendidikan itu harus dimulai. Tim PMR ada di kampus, pramuka ada sudah dilatih. Sebenarnya semuanya sudah ada. Tinggal kita mengelolanya saja tim-tim itu. Siapa yang akan Nah, ya, kemudian baru kita memastikan membuat program-programnya. Program apa yang bisa dijalankan. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang apa ya? Yang aneh dan sesuatu yang baru sebenarnya sudah ada. Kegiatan misalkan mereka terkait dengan tanggap darurat, pencegahan adanya orang pingsan, bagaimana banyaklah hal dilakukan. Mau di perusahaan, itu jadikan program aja kita sampaikan. Nah, dengan syarat-syarat seperti ini kita bisa memahami bagaimana implementasi K3 dan P2K3 di perusahaan. Lanjut, Mas. Nah, tujuan pembentukannya adalah satu, mendorong kerjasama antara manajemen dengan para karyawan kita dalam menghadapi berbagai masalah, bukan masalah biasanya ya, atau kalau saya adalah berbagai kendala atau masalah sama aja lah ya, dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah K3, intinya bagaimana kita improvement, bagaimana melakukan perbaikan kerja. Nah, perlu yang namanya kerjasama ini. Maka di dalam SMK 3 PP 50 2012, bagaimana partisipasi pekerja itu diminta, termasuk partisipasi dari serikatnya yang ada di perusahaan apabila ada serikat. Kerjasama inilah yang tidak ada istilahnya, tidak ada sosialisasi. Oh, kita nggak pernah tahu. Rata-rata pada saat audit, pertanyaan auditor adalah, tahu nggak struktur P2K3? Siapa ketuanya? Nggak ada yang jawab tahu. Karena biasanya pegawai-pegawai kita, karyawan-karyawan, operator-operator itu atau teknisi, tahunya supervisornya aja. Belum tentu dia tahu plan manajernya siapa. Belum tahu siapa ketuanya. Banyak yang terjadi seperti itu. Yang kedua adalah menyediakan forum dialog, diskusi yang konstruktif, dan dilakukan secara reguler. Apakah bisa bulanan, bisa 2 bulanan, 3 bulanan, antara manajemen dan para karyawan dan para pekerjanya. Nah, harapannya kita bisa memahami bagaimana kita mengelola. Nah, dibuatlah senyaman mungkin forum dialognya. Mungkin sehari-harinya bisa dalam ruangan, ya, ruang meeting. Tapi sekali waktu lakukan di lapangan, di area produksi, di area quality, di area warehouse. Jangan terpaku dalam sebuah ruangan. Kita diskusikan, tapi jangan lama-lama. Apa yang dibahas? Bagaimana dengan warehouse? Ada kendala apa terkait program kerja? Bagaimana dengan produksi? Apa yang harus kita bantu dalam menyelesaikan hal-hal yang bisa menyebabkan kecelakaan? Bahas di sana. Jadi bisa jadi standing, yang namanya standing meeting, tidak perlu harus dalam ruangan. Maka pastikan bahwa setiap meeting itu dibuat efektif dengan waktu yang tepat dan datang harus tepat waktu. Itu yang harus kita mulai. Kemudian memainkan peranan yang penting dalam pengembangan program pengendaliannya. Bagaimana kita mau mengendalikan bahaya di tempat kerja kita. Ajak semua orang, latih semua orang. Nah, polanya adalah yang terjadi dalam mengendalikan bahaya ini bukan bentuk perintah. Ya, bahkan bukan bentuk perintah. Rapihkan dong, itu berantakan. Bersihkan dong, itu kok kotor. Pindahkan ini.
bentuknya pasti perintah semua yang terjadi di lapangan. Nah, bagaimana caranya kita mengajak mereka supaya mereka memahami apakah tempatnya ini sudah rapi? Kalau mereka sudah jawab rapi, masih bisa dirapihkan kembali? Apa kira-kira yang perlu kita bantu? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mereka interaktif, sifatnya mereka berkreatif, memiliki kreasi untuk melakukan ide-ide, itu kita munculkan agar itu terjadi. Pola diskusi itu dimunculkan di awal pada saat kita menjalankan implementasi P2K3 tadi. Jangan sekedar kita datang, tuh semuanya. Berikutnya adalah mengkomunikasikan, menyebarluaskan informasi K3. Bagaimana kita menyebarkan informasi K3? Bisa lewat yang namanya media, bisa handphone sekarang apalagi, tapi beberapa perusahaan sudah dilarang handphonenya masuk ke dalam sebuah area. Hanya mereka bisa baca di rumah, bisa jalan pada saat istirahat. Sebarkan informasi itu dari masing-masing leader. Komunikasi atau pasang di mading atau di kantin, di sebuah TV dipasang. Dan terakhir adalah bagaimana kita menyampaikan rekomendasi K3 kepada manajer. Apa yang perlu kita. Jadi jangan sampai kita belum kita sampaikan sudah takut. Ada kejadian kasus. Sampai direkturnya WA saya ya. Pada saat saya implementasi K3 SMK3 di sebuah perusahaan, saya tanya, "Pak, ini kenapa kita nggak lakukan perbaikan dari prosedur ini? Pak, kenapa ini?" Banyak pertanyaan saya yang saya tanya. Waduh, kita sama direktur belum bisa ketemu, belum ini, belum itu, belum. Wah, akhirnya saya bilang, bisa nggak saya kontak langsung sewaktu-waktu dengan Pak Direkturnya? Oh silahkan Pak, ya udah. Tapi saya harus ketemu dulu, nggak langsung WA. Akhirnya pada saat saya ketemu meeting, Pak, boleh saya kontak Bapak dengan nomornya? Saya bilang. Tujuannya untuk apa? Agar kita memastikan, bukan kita mendiskreditkan, tidak. Tapi dalam artian, apa sebenarnya jadi kendala terkait K3 tidak berjalan? Ternyata komunikasi. Kita tidak pernah jujur dan tidak pernah menyampaikan apa sih kendala kita? Karena kita merasa adalah kita ini pekerja, itu yang kita harus hilangkan. Kita ini bukan sekedar pekerja, iya kita dibayar dan digaji di sana. Tapi bagaimana kita berperan sebagai pengusahanya di dalam itu? Nah kita kadang-kadang berperannya mau bilang takut, apa takut. Nah sampai kapan takut itu muncul? Padahal kita sama-sama dibayar gitu di sana. Kenapa harus ditakutkan? Kenapa saya bilang seperti saya udah merasakan, saya dari dulu pokoknya kalau bilang apa adanya. Ya. Dan kalau tidak disukai, ya kita cari caranya. Cari celahnya seperti apa. Yang penting bagaimana semua orang mau terlibat dengan kegiatan kita. Nah, rekomendasi kepada manajemen itu harus kita buat sesemut mungkin agar mudah dipahami, dijelaskan, terutama yang namanya pimpinan tuh yang penting ada referensinya, baik regulasi maupun standar. Saya datang sebuah perusahaan, saya lihat tangki timbunnya tanpa ada namanya banwall, tanpa ada secondary content. Maka pertanyaan saya adalah, Bapak teman-teman di sini tidak sadar bahwa ada peraturan itu? Saya bilang, tahu Pak, tapi kita kan nggak berani, nanti biayanya mahal. Itu belum disampaikan sama pimpinan. Udah disampaikan belum? Belum. Kenapa belum disampaikan? Iya takut nanti malah kita dimarahin atau apa. Perasaan takut tuh ada aja. Makanya bisa bilang, buat seneng aja K3 itu, jangan dibuat rasa takut. Selama kita menemukan rasa takut dalam diri kita, kita nggak akan pernah berani menyampaikan sesuatu yang benar. Gitu. Jadi kita harus sampaikan, ini Pak referensinya. Ternyata pada saat saya sampaikan kepada pimpinan yang bersangkutan, Pak, yang satu yang paling saya khawatirkan adalah apabila terjadi tumpahan dari sisi bahan kimia yang punya bapak. Itu ada di got itu mengelilingi pabrik, terjadi sebuah kebakaran, pabrik ini udah habis Pak. Saya cuma bilang, bukan menakut-nakuti, tapi kita menyampaikan itu. Ada dasar hukumnya pada waktu. Ini Pak, ada Permenaker 37 2016, ini Pak ada NFPA 30, Pak ada, ini saya sampaikan. Nah, teman-teman itu kadang-kadang tidak menggali referensi-referensi itu. Nah, ternyata buktinya, langsung direkturnya, Pak Dawam, kira-kira ada standarnya nggak pembuatan banpol? Berapa jaraknya, berapa ukurannya, langsung tuh. Minggu ini sudah dibangun. Jadi proses itu memang kadang-kadang kita tidak berani menyampaikan ke manajemen temuan-temuan. Padahal pada saat kita ini ada inspeksi, hasilnya gimana? Ini Pak hasil inspeksinya. Loh, kok saya nggak dapat sih? Kok para manajer nggak dapat daripada kita tuh kadang-kadang tidak menyampaikan ke atasan kita. Kita ketakutan gitu. Takutan satu, pekerjaan saya jadi nambah. Saya akan ditanya lagi sama atasan saya, gimana? Sebenarnya jalanin aja. Toh kita juga tidak mungkin mengerjakan sendiri. Yang namanya perbaikan pasti kita temui dengan engineering.
perbaikan di warehouse, kita temu orang warehouse, toh tim-tim gibah kita yang masalah. Jadi inilah bagaimana kita mengelola, ya. Jadi tujuan-tujuan pembentukan P2K itu harus kita kelola sebaik mungkin agar kita bisa. Lanjut Mas Bayu. Nah harapannya adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi sebaik mungkin. Nanti akan terasa manfaat dari P2K3. Bagaimana kita bisa mengembangkan kerjasama antar departemen. Maka di SMK 3 itu banyak perusahaan sudah mendapatkan sertifikat ISO 45001. Banyak sudah mendapatkan istilahnya OSAS mengganti ISO 45000. Bahkan udah SMK 3 PP 50 2012. Aktualnya tetap aja HSE yang kerja sendiri. Ya, tetap aja HSE kerja sendiri. Harusnya yang namanya buat TNA training analisa tanggung jawabnya di HR. Manajemen perubahan engineering yang buat. Terkait kontraktor orang purchasing, procurement dan pengadaan yang kenapa kita juga yang mengelola? Ini semua yang terjadi akhirnya HSE kerjanya numpuk sendiri. Dinikmatin ya sendiri, akhirnya stres dan tidak punya teman bahkan. Karena sudah udah bahkan dicemberutin sama teman-teman saking sibuknya kita sama pekerjaan kita sendiri. Nah, bagaimana kita mengelola itu? Kemudian meningkatkan kesadaran bagaimana kita membantu meningkatkan kesadaran partisipasi tenaga kerja terhadap K3. Maka dengan membentuk P2K3, kita akan nyaman nantinya. Buat strukturnya siapa, koordinatornya siapa, subkoordinatornya siapa, siapa yang akan menjadi anggota-anggota dari masing-masing tim yang kita akan bentuk. Jadi kita akan ketahuan. Jadi nanti kesadaran dan partisipasi akan terjadi. Jadikan sebagai forum komunikasi dalam bidang K3 di perusahaan. Jadi diskusi. Kalau dulu zaman 90-an, saya ingat 2000, 2000 itu ada namanya GKM. Gugus Kendali Mutu. Apalagi sekarang masih berjalan di banyak perusahaan-perusahaan selevelnya manufaktur. Tapi sekarang kenapa kita nggak gabung sih antara gugus kendali mutu dengan K3 di bidang dalamnya? Oh sama-sama. Bahkan boleh dibilang banyak perusahaan manufaktur menjalankan lean manufaktur. Tapi lean sendiri, safety sendiri yang terjadi. Tidak pernah jalan sejalan. Dan ini juga bagian bagaimana kita mengelola forum komunikasi K3. Berikutnya adalah menciptakan tempat kerja yang nihil kecelakaan. Tidak ada penyakit akibat kerja. Bahkan saat ini adalah kalau saya menekankan mengurangi terjadinya penyakit tidak menular dalam perusahaan. Karena ternyata penyakit tidak menular itu cukup besar biaya ditanggung oleh perusahaan. Bahkan kita seringkali tidak menghitung berapa hari karyawan yang tidak masuk karena dirawat penyakit tidak menular. Padahal itu bagian lost time juga yang kehilangan. Tapi kita tidak pernah hitung. Selama ini yang kita hitung adalah hanya lost time injury saja. Tidak pernah kita menghitung lost time ill health di perusahaan kita. Nah, harusnya kita mulai menghitung. Dalam seminggu ini, saya mendapat kabar teman saya 2 orang. Satu di Tangerang, di Serang. Satu lagi barusan di Surabaya. Terkena serangan jantung. Yang satu, pada saat 3 minggu lalu, saya masih WA dengan beliau. Ya, masih WA, ternyata, Pak, iya pada waktu saya terkena stroke pertama. Ternyata kemarin istrinya jawab. Saya baru WA setelah habis puasa itu saya WA. Gimana Pak kabarnya sehat? Ternyata istrinya WA. Pak maaf bapaknya belum bisa. Jawab ini saya istrinya. Bapaknya kena stroke kedua. Bayangkan Pak. Jadi kita ini kadang-kadang tidak pernah memperhatikan keadaan teman kita. Makanya polanya apa? Pentingnya kita komunikasi P2K3. Ada tim medis. Tim medis itu koordinator siapa? Kalau di perusahaan ada dokter, berikan dokter menjadi tanggung jawab. Kalau paramedis diajar. Fungsi dokter dan paramedis dalam P2K3 bukan menunggu pasien. Bukan di klinik duduk manis. Bukan. Dokter dan paramedis harus site visit dan menilai membuat grafik struktur atau apapun laporan terkait berapa jumlah karyawan yang datang ke klinik, apa penyakitnya, dan didiagnosa. Kemudian kira-kira bagaimana kita melakukan perbaikan agar tidak ada orang yang sakit. Harus sampai ke sana. Alhamdulillah saya diberi kepercayaan kemarin ketemu dengan dokter di Cikarang, kita diskusi dengan dokter tersebut. Malah dokternya sekarang tertarik minta bantuan. Pak, gimana saya akan lanjutkan S2 dengan K3? Ternyata K3 menarik, Pak. Tadinya dia nggak mau sama sekali menjalankan itu. Tapi terjadi sesuatu yang menarik. Akhirnya, ini kalau mau ikut, ada di UI, saya bilang, simak. Kalau ada yang swasta, ada di Sahid. Saya bukan promosi nih, saya bilang. Tapi ini sesuatu. Buat para dokter tuh gambaran. Bahkan kalau mau belajar kesehatan kerja, ada sendiri di kampus-kampus itu. Maka tergantung kitanya mengelola K3. Tergantung pendekatannya bagaimana kita bekerja sama dengan rekan-rekan kita di tempat kerja. Lanjut Mas Bayu. Jadi harapan kita adalah, saya punya harapan yang besar adalah bagaimana kita mengelola K3.
membentuknya seperti apa agar kita bisa memahami. Lanjut Mas Bayu. Nah, tantangan-tantangan kita adalah berikutnya terkait dengan tugas dan tanggung jawab. Oke, Pak Damam, mohon maaf Pak, mungkin saya sedikit potong Pak ya, karena kita coba tes dulu nih Pak, apakah peserta webinar kali ini memperhatikan atau tidak di materi yang sudah Bapak sampaikan. Oke, izinkan saya memberikan pertanyaan. Nah, jadi silakan Bapak Ibu bisa chat saya di chat. Nanti siapa yang paling pertama menjawab akan saya tunjuk dan silakan untuk di-unmute. Oke, siap-siap. Pertanyaannya adalah, sesuai yang Pak Dawan sampaikan tadi di awal, ada berapa dan sebutkan regulasi terkait P2K3. Wah, ayo, ada berapa dan sebutkan regulasi. Oke, saya Pak Sudiatmoko Supangkan. Oke, Pak Sudiatmoko silakan untuk di-unmute. Dan kita coba nanti cek apakah jawabannya benar Pak Dalamnya ya. Ya, Oke, silakan Pak Sudiatmoko. Silakan. Untuk P2K3 itu yang saya tahu ada nomor 4 tahun 87, Pak. Oke, lalu apakah ada lagi Pak? Itu dulu, Pak. Oh, itu dulu. Oke, masih kurang lengkap saya Pak Dalam ya. Oke, coba yang lain. Apakah ada? Saya ulang lagi untuk pertanyaannya. Oh, boleh Bu Anissa, silakan. Tapi selanjutnya mohon untuk chat saya dulu di itu ya, di chat Zoom-nya ya. Oh, oke, baik, sorry. Ya, silakan Bu Anissa. Untuk dasar hukum yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja. Kemudian Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang ketiga PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK 3. Lalu Kemenaker Nomor 4 Tahun 87 tentang P2K3. Dan Permenaker Nomor 2 Tahun 92 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang dari AK3. Luar biasa sekali Bu Anissa. Semua betul ya, tepat sekali ada 5 dan itu juga sesuai dengan materi yang pada sampaikan. Tim mohon untuk dicatat untuk Ibu Anissa Fitrawati. Terima kasih sudah menjawab, nanti akan mendapat hadiah berupa OVO, GoPay atau Pulsa, silakan dipilih saja nanti ya. Oke, silakan Pak Dawan. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan untuk waktunya Pak Dawan, karena kita hanya sampai jam 11:30, jadi dimohon untuk sedikit dipercepat saya. Ya, siap. Oke, silakan Pak Dawan. Tempat silakan kembali. Lanjut lagi. Ya, silakan Pak. Slide berikutnya. Oke, nah tugasnya adalah yang pertama adalah memberikan saran. Tapi akan baik lagi. Tugas P2K saran, pertimbangan, baik diminta maupun tidak kepada pengusaha. Jadi kita jangan nunggu, kita harus proaktif. Nah, istilah proaktifnya harus didahulukan orang-orang K3, jangan orang K3 jadi orang reaktif. Jadi diri kita sendiri, jadi kita yang proaktif gitu. Proaktif itu paling mudah caranya adalah di diri kita adalah proaktif kita sebagai orang K3, masuk kantor, masuk pabrik, jangan dulu duduk di ruangan, itu proaktif kita. Observasi dulu. Terutama yang paling mudah adalah observasi area security dulu deh. Sudah rapi belum? Atau khas wanginya kos kaki yang ada di sana. Atau khas wanginya jaket yang ada di sana digantungan di mana-mana. Ini yang harus kita coba lihat. Jadi kemudian kita bisa area lain, baru pindah ke beberapa area. Setiap hari minimal kita punya improvement dulu proaktif. Improvement itulah yang menjadi gambaran buat kita bahwa kita sudah proaktif. Tidak perlu harus minta rekomendasi, harus itu. Kita lakukan perbaikan. Ya, jadi kita punya yang namanya bagaimana pendekatan dengan semua orang. Maka harapannya pengusaha pengurus akan memahami tentang K3 itu apa apabila kita proaktif di awal. Ya jangan kita udah nunggu kecelakaan baru terjadi, kecelakaan terjadi. Nah, bagaimana dengan fungsinya? Nah, fungsinya memang lumayan banyak. Ya, ada 4 lah sebenarnya, tapi turunannya ada yang lain-lain. Dari menghimpun, mengolah data. Balik lagi sebenarnya tugasnya seorang personal safety itu balik lagi, yaitu adalah statistik data. Ada yang namanya leading dan lagging indikator yang harus kita mulai. Anggap ada lagging itu nggak ada deh. Nah, kita berharap nggak ada lagging, maka dahulukan leading itu. Berapa jumlah pelatihan yang sudah kita berikan, berapa karyawan yang sudah paham, bagaimana strateginya kita lakukan, munculkan itu data-data. Jangan kita melihat laggingnya. Kalaupun sekarang sudah ada lagging, apa menjadi kelemahan kita?
Ya, kemudian membantu menunjukkan, menjelaskan kepada setiap. Nah, tadi yang saya berbagai faktor bahaya berdasarkan Permenaker 5 2018, ada fisika, ada kimia, ada biologi, ada ergonomi, ada psikologi. Ini kira-kira kita sudah jelaskan belum ke teman-teman? Jangan-jangan kita terlibat juga dalam faktor psikologi di dalam diri kita sendiri. Apa yang ada di dalam diri kita? 3 sering ngeluh, sering ngedumel, sering ngomongin orang. Itu yang terjadi biasa. Nah, kita sendiri yang terkena faktor psikologi di diri kita. Jadi kita sendiri yang harus kelola supaya itu tidak terjadi. Bagaimana kita jelaskan bahaya biologi? Apa sih biologi sekarang sudah ketemu dengan pandemi? Flora fauna kira-kira ada nggak bahaya-bahaya lebah, bahaya ular, bahaya juga terkait tikus, bahaya ada kecoa dan lain-lain. Yang ada yang mudah kecil-kecilan. Saat ini kalau bapak-bapak yang tinggal di Pulau Jawa masih nyaman. Tidak ada bahaya-bahaya binatang buas. Coba yang ada di Sumatera. Yang ada di kelapa sawit di sana. Ketemu dengan harimau, ketemu dengan gajah, macam-macam. Maka masih kita bersyukur. Kemudian bagaimana faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi? Kita tingkatkan bahwa K3 itu berpengaruh pada peningkatan produktivitas. Bukan sekedar K3 itu menakutkan kewajiban lagi. Tapi bagaimana meningkatkan produktivitas? Nah, kita yang punya improve. Maka ilmu K3 jangan dikotakan K3. Kita belajar ilmu produksinya seperti apa. Apa yang kita bisa improve di produksi. Tentang layout orang bekerja, tentang bagaimana sarana orang ngambil barang, berapa lama dia bolak-baliknya, kira-kira ada delay, tidak. Belajarlah lean manufaktur agar kita punya ilmu lagi. Bagaimana kita di lean manufaktur belajar mencegah terjadinya pemborosan. Di dalam K3 kita belajar mengurangi resiko bagaimana. Jadi akan connect dua-duanya, dikolabkan. Akhirnya kita bisa membantu perusahaan produktivitasnya. Bagaimana alat pelindung diri bagi tenaga kerja. Jadi kita lihat apakah perlu karyawan kita menggunakan APD di sini. Kita cek dulu kebisingannya, getarannya, cahayanya, tingkat penglihatannya, ketimpa dengan benda yang berapa berat, kira-kira bisa terjadi paparan apa. Kita cek, jangan apa-apa langsung kita ambil keputusan. Dilihat agar tidak membebani perusahaan. Jadi kita menilai hal seperti itu, baru kita putuskan, oke, hasil rekomendasi kita adalah menggunakan APD jenisnya ini, sambil dievaluasi. Kemudian cara sikap yang benar, yang aman. Dan kita harus jadi role model. Kita jadi contoh, dan kita ajak atasan-atasan kita, jadilah role model, jadi contoh. Pada saat dia ke lapangan, pada saat dia ke site, pada saat dimanapun, jadikan kita contoh. Baik cara kita berkomunikasi, baik cara kita, ada telepon di area produksi, jangan kita angkat. Jangan kita memberikan contoh yang tidak baik. Kita ke pinggir dulu, baru kita angkat. Apapun yang terjadi, kalau ada jalur pejalan kaki, jangan melewati jalur pejalan kaki. Banyak hal yang kita perbaiki. Membantu pengusaha yang nomor 3 dan pengurus dalam apa? Mengevaluasi cara kerja. Evaluasi cara kerjanya. Cara mereka mengangkat, mendorong barang-barang di warehouse itu benar nggak sih? Bisa menimbulkan penyakit tidak? Proses dan lingkungan kerja bagaimana? Menentukan tindakan koreksi dengan alternatif. Bagaimana kita memberikan ide itu tetap kita lempar ke masing-masing departemen, kira-kira bagaimana memperbaiki. Kita diskusi dengan mereka. Kita berikan mereka saran bagaimana mereka memiliki hal. Kemudian menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik. Berikan yang terbaik. Orang K3 itu berpikir yang terburuk, tapi mendapatkan solusi yang terbaik untuk pemecahan. Jadi kita berpikirnya terburuk, the worst thinking itu memang harus kita munculkan. Kemudian mengembangkan sistem pengendalian terhadap keselamatan dan kesehatan kerjanya, bagaimana kita dikembangkan semuanya. Orang-orang terlibat semua di sana. Dan kita ajak diskusikan. Ya, bagaimana evaluasi penyebab. Jadi kita melakukan bantu investigasi, bagaimana eskalasi protokol bila ada kejadian. Bagaimana membantu investigasinya. Yang menginvestigasi siapa? Atih teman-teman kita. Jangan kita yang menginvestigasi. Capek lagi kita. Nanti kita nggak punya kegiatan strategis lagi. Kemudian melakukan penyuluhan dan penelitian di bidang. Yang menjadi kelemahan kita adalah penelitiannya nggak. Ini yang kering kelemahan orang-orang K3. Orang K3 itu tidak pernah melakukan penelitian. Datanya gampang kita ambil, dijadikan sebagai skripsi. Biarkan mahasiswa datang ke sana untuk magang. Biarkan mereka menjadikan data sebagai penelitian. Kan bisa, nggak masalah. Berapa sih karyawan kita yang sering sakit pinggangnya? Penyakitnya karena apa? Tolong dong dicek bagaimana benar nggak cara mengangkatnya. Berapa lama sih driver forklift itu duduk di sana? Kurang apa sih penyebabnya dia jadi gagal ginjal? Ya kita bisa pelajari semua di sana. Ya, jadi ini hal-hal yang kita bisa pelajari.
Nah, fungsi lain, lanjut Mas Bayu. Nah, fungsi-fungsi lain di nomor 4 adalah terkait dengan misalkan nomor 6 bahkan pemantauan terhadap gizi kerja dengan kantinnya, maka memberikan kelengkapan peralatannya kita cek tentang keselamatan. Sudah benarkah orang-orang workshop melakukan pekerjaannya? Sudah benarkah orang-orang yang akan ke WWT? Sudah benarkah pekerjaan orang-orang yang ada di area warehouse, di area produksi? Apakah ada yang namanya terkait conveyor? Ya, terkait conveyor ternyata karyawan kita menggunakan ID card-nya digantung pakai tali. Bagaimana kalau dia terlilit oleh conveyor akhirnya menjadi korban? Ya ini jadi pembelajaran buat kita bagaimana mengidentifikasi. Bagaimana dia memakai jilbab buat yang perempuan, apakah terurai jilbabnya begitu saja? Ada bahaya lagi. Bagaimana dengan rambutnya, bagaimana dengan laki-laki? Semua kita identifikasi. Kemudian mengembangkan pelayanan dari sisi apa? Dari sisi kesehatan tenaga kerja. Nah, yang menjadi pelayanan itu adalah tadi saya sampaikan. Fungsikan dokter dan paramedis kalau di perusahaan itu ada. Kalaupun tidak ada, kerjasama dengan rumah sakit terdekat, pastikan bahwa rumah sakit terdekat memiliki dokter yang punya hipercase dan paramedis yang punya hipercase. Jadi semua karyawan kita satu lokasi untuk melakukan ke klinik, pemeriksaan apapun. Jadi kita punya data. Nah, kalau kita nggak mau kerjasama, nggak bayar kerjasama sama mereka beruntung kerjasama dengan perusahaan. Saya bentuk kemarin di Semarang sampai seperti itu. Saya susun perusahaan kerjasama dengan ini agar kita mudah membuat data. Ternyata bisa. Tidak ada yang sulit. Yang sulit itu karena kitanya ngerasa nggak mampu berkomunikasi dengan pihak luar. Ya, kemudian bagaimana kalau kita mengembangkan di laboratorium, di labnya sendiri, teman-teman laboratorium ada bahaya apa bahan kimia? Bagaimana bahan kimia kalau tidak ditaruh di secondary containment? Kalau ada gempa dia tumpah bahan kimia tersebut berceceran kemana-mana. Kita berpikirnya tidak ada gempa, tapi Indonesia itu adalah ring of fire. Tidak bisa kita hindari. Maka semua bahan kimia yang ada di laboratorium taruh di dalam sebuah nampan atau kotak yang mencegah terjadinya tumpahan. Itu kita biasakan di sana. Ya, jadi bagaimana foam hood-nya jangan sampai dibuka terus kan dia punya standar supaya dia exhaust-nya berfungsi. Bagaimana jalur daruratnya, pintu daruratnya terkait dengan area keluarnya, bagaimana terkait aparnya sudah dilatih belum, bagaimana tumpahan bahan kimia, bagaimana cara menanganinya. Sudah ada spill kit-nya, kalau tidak ada spill kit, taruh pasir di sana untuk penanganannya. Kalau sudah ada tumpahan, dibuang kemana limbahnya. Ini juga harus kita jelaskan. Termasuk adalah menyelenggarakan administrasi keselamatan terkait hygiene perusahaan. Kebisingan, penerangan, ya kemudian debu, paparan kimia, dan lain-lain menjadi gambaran. Dan ini adalah hal-hal yang kita lakukan. Nah, harapannya kita dapat membantu pimpinan perusahaan menyusun kebijaksanaan yang sebaik mungkin. Nah, diharapkan kita bisa memberikan yang terbaik. Akhirnya perusahaan itu harapannya cuma kita bisa bantu apa? Mendapat penghargaan dan mendapat sertifikat. Jangan sampai penghargaannya berupa berita yang tidak baik di koran. Target kita itu aja yang paling mudah. Kasih kesempatan atasan kita menjadi punya kebanggaan dengan adanya kita. Jangan kita nunggu diminta, tapi kita membuat yang terbaik buat perusahaan. Atau kita udah dibayar gajinya kok tiap bulan nggak ada telat. Nah, ini yang harus kita mulai berpikir. Lanjut Mas Bayu. Nah, karakteristik umum P2K3 adalah mempunyai tujuan yang sama. Menjadikan tempat kerja yang aman, sehat untuk semua orang. Target kita. Melakukan pertemuan secara reguler, melakukan komunikasi antara pimpinan, manajerial, pengurus, atau dengan tenaga kerja. Kemudian melakukan penyelesaian masalah-masalah K3 yang terbaik buat perusahaan. Jadi bagaimana kita mengelolanya? Nah, harapannya kita bisa memahami ini agar kita bisa menjalankan terkait K3 dengan sebaik mungkin. Lanjut, Mas. Nah, tanggung jawab ketua P2K3 apa? Nah, saya selaku ketua. Siapa ketua? Biasanya ditunjuk pimpinan perusahaan. Kalaupun ternyata Pak, pimpinan perusahaannya ternyata adalah pihak asing, orang asing, ya kita tunjuk wakil direkturnya ada enggak? Yang memang atau wakil GM, wakil PM yang dari Indonesia. Yang diharapkan mereka yang jadi pimpinan menjadi advisor juga sudah punya masalah. Yang penting perencanakan rapat reguler. Buat namanya meeting P2K3 itu terjadwal. Minggu kedua hari Kamis jam 2 siang. Udah tetap aja udah. Minggu kedua hari Kamis jam 2 siang. Jangan kita buat tanggal. Jadi rutin. Jadi tanggal itu udah diplot. Minggu kedua hari Kamis. Minggu kedua hari Kamis jam 2. Jadi semua manajerial tidak boleh ada yang melanggar. Harus ikut dalam kegiatan. Udah diplot. Jangan kita berubah tiap harinya. Akhirnya nanti jadi terbiasa. Oh iya, setiap Kamis jam 2 saya nggak boleh kemana-mana. Oh iya, setiap Kamis jam 2, minggu kedua saya nggak boleh kemana-mana. Saya ada meeting hari ini.
Jadi nanti sesuatu yang menjadi hal yang rutinitas buat kita menjadi sesuatu yang ya menyenangkan, dibuat menyenangkan kegiatan. Dan yang menjadi sebagai misalkan moderator, menjadi host kegiatan-kegiatan apa, bukan orang ketiga, dibagi. Bulan ini, minggu ini yang menjadi hostnya orang produksi. Minggu depan yang menjadi hostnya adalah misalkan orang maintenance. Oh, minggu depannya siapa? Kita orang ketiga hanya mengingatkan, Pak, bagaimana kita mengkolek data-data dari semua departemen pada saat akan meeting. Mereka kumpulkan siapa yang menjadi leadernya. Jangan lama-lama, paling maksimal 1 jam meeting, udah cukup. Kita bahas yang mana yang memang harus kita bahas. Karena di setiap departemen pun harus membahas K3 masing-masing meeting. Itu tugas ketua P2K3, kemudian menindaklanjuti hasil keputusan rapat. Bagaimana peran dan tugasnya? Memainkan peran kunci melibatkan semua anggota. Nah, anggotanya harus terlibat. Ya, memanfaatkan keterampilan. Nah, kita gali, kita tahu orang-orang yang ahlinya apa. Terkait engineering, berikan tanggung jawab terhadap fighting system. Terkait dengan tim quality yang memahami kimia, biarkan mereka bertanggung jawab terhadap pencegahan tumpahan bahan kimia. Terkait dengan tim produksi, general safety yang ada di area operasional. Warehouse terkait dengan bongkar muat barang maupun bahan kimia yang ada di area warehouse. Terkait dengan yang nama HR, bertanggung jawab terhadap karyawan baru, bertanggung jawab penempatan karyawan, dan training need yang dibutuhkan. Termasuk tamu-tamu yang hadir, ada dari mana-mana. Ya, kemudian dibagi purchasing dengan siapa? Procurement dengan kontraktor. Biarkan tanggung jawabnya masing-masing. Itu yang harus kita libat. Jangan kita semuanya. Nggak akan mampu orang K3 mengerjakan semua. Nah, keterampilan itulah yang harus kita bagi. Kemudian memberikan kontribusi tingkatan K3 di tempat kerja. Menghadirkan anggota P2K3, memimpin langsung pertemuan regulernya. Itu peran ketua. Kemudian mendistribusikan informasi hasil pertemuan reguler dan ditindaklanjuti. Itu pentingnya adalah peran seorang ketua P2K3. Lanjut Mas Bayu. Nah, bagaimana peran dan tugas sekretaris? Kenapa saya ambil gambar saya? Karena saya buat, kenapa? Aktivitas saya sekarang buat seneng aja. Bisa jalan-jalan kemana-mana agar teman-teman punya kemampuan juga. Ya, bisa masuk ke area mana. Ini saya buat sengaja gambar-gambar yang saya ada di lapangan. Saya bisa di mana-mana dalam artian ternyata kita bisa mempelajari apa. Masuk ke dunia apapun sama ketiga itu. Nggak ada bedanya. Hanya satu yang saya ingatkan. Kalau kita sekarang sudah masuk ke dunia yang namanya oil and gas dan tambang, bisa jadi kita ngerasa nyaman karena settle system sudah ada. Tapi pada saat kita dilempar ke dunia industri manufaktur dan konstruksi, kita akan benar-benar bekerja sendiri. Kenapa? Harus setting sendiri kegiatannya. Dan tapi kita harus bisa merasakan bagaimana kegiatannya. Saya masuk dunia oil and gas sama. Bagaimana kita sosialisasinya dengan teman-teman oil and gas? Karena juga sama, belum berjalan kok, setiap departemen bertanggung jawab, masih HSE juga departemen yang menjalankan. Ada. Di tambang juga sama, departemen HSE belum tuh masing-masing melakukan tanggung jawab terkait K3. Nah, ini yang sama yang harus kita mulai. Maka jangan salahkan kalau kegiatan itu kita sendiri belum tahu peran dan tugas. Maka sekretaris P2K3 itu mempersiapkan rapatnya. Nah, ini mempersiapkan rapat, tapi yang menjadi leader rapatnya jangan sekretaris P2K3. Menyusun notulen rapat juga bukan P2, dengan sekretaris sekarang harus dirubah. Kita tunjuk siapa yang menjadi leader meeting, siapa yang menjadi notulen, siapa yang menjadi timekeeper, siapa yang menjadi gatekeeper. Itu kita bentuk di sana setiap meeting. Hari ini yang menjadi leadernya, misalkan tadi saya bilang, manajer purchasing. Yang menjadi gatekeepernya, manajer produksi. Menjadi notulennya, orang warehouse. Menjadi ininya orang HR. Kita hanya mengkolek aja data-data itu. Jadi semua kegiatan mereka akan memilih itu. Oh, tinggal diserahkan ke kita, jadi nyaman kita. Tinggal kita menyatakan bahwa ini membiasakan supaya pimpinan dan semua orang peduli terhadap kita. Bahkan menghimpun semua agenda dan keputusan rapat, ya nantinya kita. Menyebarluaskan notulen rapat, ya kita tunggu tanggung jawab itu. Bahkan menegaskan, mengklarifikasi hasil keputusan, siapa yang akan bertanggung jawab PIC-nya. Kemudian action plan-nya itu, due date-nya kapan akan diselesaikan oleh masing-masing departemen. Bahkan follow up-nya adalah masing-masing departemen cross-line. Saling memfollow up. Supaya kita memahami implementasi K3 seperti apa. Lanjut, Mas. Nah, peran tanggung jawab anggota adalah mau tidak mau hadir. Mau tidak mau ada. Kalau udah ada jadwalnya, Kamis, minggu kedua jam 2, atau Kamis kedua jam 9, udah. Kita udah tahu hadir apa.
kontribusi, harus ada ide, harus ada saran, bahkan pengalaman dalam rapat P2K3. Jadi kita harus diskusi. Kita menyampaikan, jangan datang diem aja. Sambil kita bekerja itu pasti ada bahaya, pasti ada. Tinggal kita menanyakan. Lihat hasil rapat minggu bulan lalu, hasil rapat 2 bulan yang lalu. Ini sudah selesaikan belum ya? Kita cek sama-sama sebagai anggota. Sudah selesai belum? Ya, kemudian mengkaji masalah-masalah K3 tempat kerja kita. Kalau kita bagian dari tim ini, kita cek semuanya. Kalau kita tim pokjanya dari pencegahan kebakaran, pencegahan tumpahan, pencegahan dari sisi kecelakaan dari konstruksi, di itu bagaimana kita bisa lihatnya, ya. Kemudian mempelajari usul dan saran dari karyawan. Kita harus dengarkan usul dari karyawan kita. Bagaimana usulan-usulan itu yang bisa kita jalankan. Kalau kita bisa memahami usulan-usulan itu, kita bisa tahu sebenarnya bagaimana prosesnya, ya, yang harus kita lakukan. Ya. Supaya kita bisa menjalankan ini. Kemudian mengkomunikasi hasil rapat. Kemudian membantu inspeksi terkait kegiatan-kegiatan dan investigasi kecelakaan. Ya, yang harus kita mulai lakukan. Lanjut Mas Bayu. Nah, program kerja P2K3 biasanya banyak, Mas. Dan ini hanya ambil beberapa. Safety meeting, ya. Kemudian inventarisasi permasalahan K3, ya. Kalau di inventarisir banyak, Pak. Ya, sebenarnya saya nggak mau menulis inventarisir gitu ya. Kesannya itu banyak banget gitu kan. Jadi kita udah kayak inventarisir improvement untuk K3 apa? Bahasanya gitulah sebenarnya saya ya. Inginnya inventarisir improvement yang perlu dilakukan di K3 apa? Identifikasi ya sumber daya, sumber bahaya-bahaya yang ada. Penerapan norma-norma K3. Kita sudah comply regulasi nggak? Makanya saya sampaikan. Terkait regulasi comply ya, regulasi itu tanggung jawabnya adalah bukan di HSE juga. Yang namanya perusahaan punya orang legal. Biarkan orang legal bertanggung jawab terhadap semua regulasi. Mereka yang menentukan siapa yang comply regulasinya. Departemen purchasing comply regulasi apa. Departemen engineering comply regulasi apa. Jangan semuanya kita di HSE. Ada bagian-bagian yang harus bertanggung jawab. Kemudian inspeksi patrol. Siapa melakukan inspeksi patrolnya. Bagaimana investigasi penyelidikan dari kecelakaan. Libatkan. Jangan kita jadi leadernya. Biarkan leadernya adalah orang departemen mengalami kecelakaan. Kita bagian dari timnya saja. Tapi na'udzubillah min dzalik, jangan sampai ada tim. Ya, jangan sampai ada melakukan investigasi kecelakaan. Berarti kita ada kecelakaan. Tapi setiap ada kejadian harus diinvestigasi. Kemudian pendidikan dan pelatihan harus kita berikan. Bagaimana kita prosedur tata cara evakuasi. Kemudian catatan dari data-data K3, legal leading indikator dan leading indikator leading dan leadingnya. Laporan pertanggungjawaban sampai kita melakukan penelitian-penelitian dari apa yang perlu kita lakukan di perusahaan. Lanjut Mas Bayu. Waktunya. Oke, Pak Dawam. Sebelum kita memberitahukan nih kepada rekan-rekan kita seperti apa laporan kegiatan P3, izinkan saya kembali untuk mengintermezzo sedikit nih, merefresh apakah teman-teman kita merhatikan atau tidak. Oke, saya memberikan 2 kuis kali ini. Silakan seperti pertanyaan sama, silakan menjawab saya di chat Zoom. Dan Bu Anissa mohon maaf tidak bisa mengikuti lagi ya. Oke. Pertanyaan pertama adalah tadi padahal sudah memberikan slide berupa kalimat. Silakan dijawab. Apa tugas P2K3? Silakan. Pak saya, Pak Mustaqim Adi Purnama. Silakan Pak, boleh di-unmute Pak Mustaqim. Oke, ya. Selamat siang. Silakan Pak. Selamat siang Pak. Silakan dijawab. Apa tugas P2K3 Pak? Tugasnya 1, mempersiapkan rapat reguler P2K3. Ini tugas sekretaris apa semua? Tugas P2K3 Pak, yang tadi ada alamat Pak di kalimat maaf. Kalimat di slide-nya Pak Dawang Pak. Oh, memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai K3. Betul sekali, luar biasa Pak Mustaqim. Berarti memperhatikan ya. Oke, Pak Mustaqim silakan dicatat tim kami dan boleh diambil lagi. Dan untuk pertanyaan ketiga, untuk yang terakhir nih. Jadi berhadiah ya, silakan untuk menjawab saya. Belum, sudah menjawab saya aja tuh. Belum ya. Oke. Ini barusan tadi nih, barusan slide-nya.
Apa saja program kerja P2K3? Sebutkan minimal 5. Ayo, saya belum melihat saya nih di chat Zoom. Saya gitu. Pak Samuel. Mohon maaf Pak Samuel karena tidak menjawab saya di chat Zoom, jadi saya utamakan dulu ya. Yang menjawab adalah Arum, Ibu Arum. Silakan Ibu Arum. Okay. Maaf Pak Samuel ya, silakan. Oke, baik. Untuk program kerjanya minimal 5 ya Mas Bayu ya? Betul. Team meeting, inventaris K3, identifikasi sumber bahaya, penerapan norma K3, dan safety patrol ataupun inspeksi. Wah, luar biasa sekali, Bu Arum. Terima kasih sudah melantikan dan sudah menjawab dengan cepat. Betul, nanti akan dicatat tim kami dan hadiahnya akan menyusul. Oke, silakan Anda untuk melanjutkan materinya. Waktu kita 10 menit lagi. Silakan. Ya, baik. Ini hanya rangkuman saja sih, sebenarnya Bapak-Bapak bisa mengelolanya sendiri ya. Ini contoh saja. Biasanya laporan kegiatan P2K3 kita buat laporannya, kemudian ya kita buat semenarik mungkin lah. Monggo silakan Bapak-Bapak yang buat misalnya logo perusahaan mau ditulis seperti apa, yang penting dipahami. Cuman satu memang jadi kendala. Saya kadang-kadang sedih. Ketemu dengan beberapa teman-teman di lapangan, itu ada pertanyaan ke saya juga. Pak, sebenarnya karena saya ini sebenarnya bagian dari orang yang menerima laporan P2K3. Sebenarnya harus dibaca apa sih? Kadang-kadang saya sedih dengar gitu. Berarti selama ini saya bilang nggak pernah dibaca dong, saya bilang gitu kan. Ya saya bilang gitu. Ya sekarang Bu, yang penting adalah apa-apa udah biar itu masa lalu. Sekarang saya jelaskan. Yang paling utama adalah yang harus kita mulai, Ibu tahu bahwa ada berapa jenis perusahaan di kawasan Ibu, kemudian Ibu bisa mengidentifikasi tingkat risiko perusahaan ini apa saja. High risk, medium, atau low risk. Dengan Ibu bisa mengetahui itu, jadi Ibu akan concern nanti. Apa program K3 di area kita terkait laporan P2K? Jadi harapan saya sebenarnya saya sudah sampaikan nih ke beberapa teman-teman yang di sisi. Ya saya tidak tahu nanti mungkin intinya kenyataan aktual yang terjadi di lapangan. Saya nggak mau ini ya. Tapi ini saya ada diskusi dengan teman tersebut dan dia ya baik pada nanti kita diskusi lagi. Saya masih diskusi sama beliau, masih WA, dan ini juga gambaran buat saya bahwa kita harus memperbaiki sistem. Jadi kita harus jelaskan bahwa kita ada bahaya apa. Maka laporan itu pun jadi bagian yang harus kita sampaikan. Lanjut Mas. Ya kemudian kita tulislah identitas perusahaan ya, saya nggak sampaikan semua, hanya anggap aja seperti ini. Nama perusahaan, status, perseroan, alamat, nomor teleponnya di mana, silahkan Bapak Ibu, penanggung jawabnya siapa. Ya, kita buat surat yang terhormat siapa, nanti supaya ada gambaran dari Dinas Tenaga Kerja, pengawasnya memahami siapa yang bertanggung jawab menjadi K3 di sana. Lanjut Mas. Kemudian ini adalah bagian yang memang kita buat, kita sebagai panitia menyampaikan sebagai pengurus P2K3, kita sampaikan laporannya berapa lembar, biasanya gitu ya, kemudian nama perusahaan kita tulis, dibentuk tahun berapa, jumlah pengurusnya berapa, siapa ketua, siapa sekretaris, ya, kemudian keanggotaan tetap siapa, misalkan ya, jadi koordinator segala, kemudian siapa yang tidak tetap, misalkan yang bisa bergerak, berpindah-pindah, istilahnya jadi tim kita diganti, itu yang tidak tetap. Biasanya yang adalah anggota kita yang kita tukar-tukar setiap 2 tahun, 3 tahun sekali, untuk memastikan semua karyawan terlibat dalam implementasi K3. Lanjut Mas. Nah kemudian lama pergantiannya berapa, misalkan kalau ada penggantian dari anggota kita, ya kita sampaikan. Ada kebijaksanaan atau tidak, ada pelaksanaannya bagaimana, ada program K3 ya, pelaksanaan kegiatan apa saja, ada pelaksanaan evaluasi, kita sampaikan ya, ada pelatihan-pelatihan, kalau ada pelatihan tinggal kita lingkari, kalau ada penyuluhan kita juga lingkari, apakah diadakan rapat secara rutin, ya jawab tinggal kita lingkari saja sebenarnya ya, nanti lebih mudah lah sebenarnya aktivitasnya sesuai dengan. Kemudian juga terkait dengan apa hambatannya, kita harus sampaikan juga Pak, jangan kita ngerasa aman-aman aja gitu loh. Ya, jadi kadang-kadang kita tuh merasa yang penting di sana, padahal gini. Maka saya terus terang, saya menekankan, bukan saya mendiskreditkan teman-teman di dinas, tidak. Saya sampaikan ke teman-teman di beberapa, kita berharap orang K3 itu harus punya power. Kalau ada dinas datang dengan baik-baik, ya kita terima. Tapi jangan pernah kita memberikan amplop apapun tugas dinas. Itu kuncinya.
Kalau udah pernah satu perusahaan ngasihkan amplop, maka akan kesempatan perusahaan lain akan diminta, itu jadi persoalan. Bahwa kalau mereka datang emang sudah tugas, karena sudah dapat yang namanya surat tugas, sudah dapat juga transportasi. Udah biarkan. Orang sudah punya gaji kok. Jangan kita mengelola hal-hal seperti ini. Saya sampaikan, janganlah membiasakan seperti itu. Supaya kita memang benar-benar bahwa negeri ini itu bisa terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Itu aja udah. Kalau kita mulai dengan hal seperti ini, maka akan terjadi mana. Dan saya sudah ketemu dengan teman-teman yang punya dedikasi cukup tinggi terkait ini juga banyak. Dan mereka tidak mau. Tapi memang masih ada oknum-oknum yang masih seperti itu. Nah, ini yang kita perbaiki. Kita orang K3 harus memperbaiki. Kalau kita minta saran, kalau mereka emang bukan tugasnya, mereka datang ya mau tidak mau. Ya, minta bantuan ya mau tidak mau. Tapi kalau mereka datang sendiri karena sudah ada tugas, pasti sudah ada surat perintah tugasnya dan udah ada yang namanya transport. Saya karena pernah merasakan mengalami sebagai bagian dari pegawai negeri sedikit gitu. Kalau saya dapat tugas pasti dapat tuh 250.000. Transport ke sana ke sini, uang makan dapat juga. Ya ngapain kita minta-minta lagi? Nah, ini yang harus kita mulai dari sekarang fokus. Saya tidak ingin ini terjadi dimanapun. Bukan saya mendiskreditkan, tapi kita perbaiki, meluruskan supaya kita bisa lebih baik lagi negeri. Lanjut, Mas. Nah, strukturnya tergantung perusahaan masing-masing. Tadi saya balik-balik. Ya, saya kebetulan dulu di perusahaan membentuk seperti ini. Jadi ada tim, kemudian ada emergency response-nya dibuat. Jadi tim P2K3 itu memang sekaligus menjadi tim ERP. Nah, yang menjadi persoalan di kelompok kerjanya itu, seringkali nama timnya, kemarin saya sampaikan di beberapa perusahaan, jangan kalau tim pencegahan kebakaran namanya damkar. Kalau mereka namanya damkar, maka mereka jadi tim pemadam, menunggu saja terjadinya kebakaran. Maka konsep yang ada dalam pikiran tim itu hanya nunggu terjadinya kebakaran. Harus kita rubah judulnya atau topiknya atau judul timnya, tim pencegahan kebakaran. Dari awal sudah, oh saya berarti mencegah. Saya mencegah. Karena perusahaan menginvestasikan namanya alat-alat sistem proteksi aktif untuk meminimalisir, bukan untuk dipakai. Tujuannya ke sana. Dengan biaya cukup mahal, tujuannya ke sana. Jadi mereka diajarkan bahwa bahaya kebakaran itu bisa terjadi dari mulai listrik, elektrostatik, mechanical, debu. Ya ada 9 item, combustible, kemudian BLIVI, arson, ya, negligence, kemudian ada juga ada reaksi kimia, ada juga hal-hal lain yang memang harus dijelaskan. Ini banyak hal. Jadi tim tumpahan bahan kimia juga pencegahan tumpahan bahan kimia. Tim medis juga tim medis. Bahkan di beberapa perusahaan nanya, Pak, untuk tim medis itu bisa nggak sih menangani kalau ada orang yang masa kesurupan? Apakah kita yang menangani? Saya bilang prinsipnya adalah kita buat senang kerja itu. Selama kita kerjanya di dalam perusahaan itu tegang, takut, bengong, banyak melamun, maka yang namanya kesurupan terjadi. Maka tim itu kita buat sesenang mungkin di grup itu, bentuk supaya mereka tetap tidak sampai mereka ada yang kesurupan tuh hal-hal seperti itu. Karena emang posisinya yang namanya jin dan setan itu senang sama orang-orang yang banyak bengongnya. Jadi ini yang harus kita lakukan. Jadi sadarkan mereka tentang hal itu. Saya menangani dulu perusahaan dengan jumlah perempuan 300, nggak ada tuh yang sampai pingsan dan kesurupan. Nah sekarang tinggal kita kelola tempat kerjanya. Ya kita harus yakin bahwa jin dan itu tuh ada gitu ya. Tapi bagaimana kita menghindari itu supaya teman-teman bisa peduli. Termasuk adalah timnya apa? Tim evakuasi, tim lain-lain yang sudah dijelaskan. Lanjut Mas. Nah, apa yang kita buat laporan? Bulan April, apa yang kita lakukan? Bulan Mei, apa yang kita lakukan? Kemudian yang bulan Juni, apa yang kita lakukan? Monggo silahkan. Ya, jadi Bapak Ibu silahkan melakukan dari sisi safety-nya apa, health-nya apa, environment-nya apa. Singkat saja. Lanjut, Mas. Oke, dilanjut, Mas Bayu. Nah, ini statistik yang lagging indikator. Kita sampaikan lagging. Kalau tadi leading indikator yang kita sampaikan, sekarang lagging indikator. Ya, jadi apa saja yang harus kita buat data-datanya. Oke, lanjut, Mas. Nah, buat program apa kegiatan? Saya dulu namakan adalah safety gemba coaching biasanya. Ya, jadi siapa bulan ini tanggung jawabnya, ini siapa tanggung jawabnya, terus kita buat nanti balik lagi. Siapa yang bertanggung jawab? Ya, coaching itu kita melatih karyawan kita untuk memahami ada bahaya apa di sekitar. Itu kita lakukan tiap bulan, bertanggung siapa, timnya dibentuk. Tim mana? Tim P2K3 kita libatkan, termasuk karyawan-karyawan. Lanjut, Mas. Nah, kampanye bulan ya kayaknya ya
ada campaign kontraktor, ada campaign electrical, ada campaign terkait dengan enviro. Yang namanya flyer-flyer seperti ini bukan orang K3 yang buat dilombakan aja. Kita lombakan dulu kita jadi enak. Setiap menjelang awal bulan Januari, menjelang bulannya K3, kita kumpulkan siapa yang buat ini, jadi kita lebih nyaman. Ya, lanjut, Mas. Nah, bagaimana kita informasi terkait dengan K3? Kita buatlah informasi. Ya, bagaimana kita melaksanakan pelatihan-pelatihan ya yang perlu kita laksanakan di tempat kerja kita. Lanjut, Mas. Kemudian terkait dengan yang namanya pemeriksaan dan sampling dan lain-lain. Lanjut, Mas. Ya nggak banyak sebenarnya sih, ini hanya laporan saja teman-teman bagaimana melakukan pengetesan terkait hidran sistem, bagaimana melakukan electrical safety audit, ini juga bagian hal penting untuk mencegah terjadinya bahaya kebakaran dan ledakan. Oke, Mas. Lanjut. Nah, mungkin itu aja dari saya terkait bagaimana pelaporannya. Jadi sebenarnya membuat P2K itu tidak bukan satu yang susah. Buat senyaman mungkin, diskusikan dengan pimpinan, kita mau bentuknya seperti apa. Yang paling penting adalah pimpinan tuh, satu, tidak ada kecelakaan. Yang kedua, mendapat penghargaan. Yang ketiga, jangan ditakut-takutin. Kalau ditakut-takutin bisa lebih takut lagi pimpinan. Ya, tapi jelaskan bagaimana caranya lebih baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat karena waktunya ya. Jadi saya agak cepat. Waktunya yang memang pendek. Saya kembalikan ke Mas Bayu. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Dawang sudah memberikan materi dari tadi jam 10 sampai hampir jam setengah 12 ya. Terima kasih sekali dan semoga bermanfaat materinya. Oke, Pak Dawang, tapi tadi saya melihat banyak pertanyaan-pertanyaan nih. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya ingatkan dulu untuk Bapak Ibu yang belum absen, silakan untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Untuk linknya akan di-share oleh tim kami dan yang sudah membayar. Tentunya jangan lupa untuk mengupload bukti pembayarannya agar mendapat elektronik sertifikat, materi, dan record Zoom. Nah, dan Pak Dawang ini banyak banget nih Pak yang masih haus akan kuis-kuis berhadiah nih Pak. Oke, jadi saya akan tambahkan satu kuis lagi ya, yaitu seperti sama, tanya naratorannya silakan jawab saya di kolom chat, lalu akan saya sebutkan untuk pertanyaannya. Yaitu adalah sesuai materi yang Pak Dawang sampaikan, sebutkan syarat-syarat P2K3. Silakan. Wah, belum ada nih. Apa terlalu berat ya pertanyaannya ya, Bapak Ibu ya? Oke, masih belum ada yang menjawab saya nih. Saya, ada yang menjawab. Pak Hasbi Fadlim, silakan Pak Hasbi untuk di-unmute. Sebutkan syarat-syarat P2K3. Syarat-syarat P2K3 itu pekerja yang lebih dari 100 orang, kemudian sekretaris ahli K3, kemudian struktur organisasi, dan keempat program kerja. Oke, itu saja. Apakah bisa diterima Pak Dawang untuk jawabannya? Bagaimana? Ya, bisa. Bisa. Oke, selamat Pak Hasbi mendapatkan hadiah. Mohon dicatat tim kami untuk mendapatkan hadiah lebih lanjut ya. Oke, Pak Dawang, kita akan masuk ke sesi tanya jawab terlebih dahulu. Saya sudah merecap untuk pertanyaan-pertanyaannya yang sudah disampaikan oleh rekan yang hadir hari ini. Mohon untuk jawab ya Pak Dawang ya. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana langkah awal dalam penerapan implementasi program P2K3 jika STO tahun lalu sudah dibuat namun belum dijalankan proker-prokernya? Karena mengingat nih kan tingkat kesadaran perusahaan masih minim dalam prioritas K3 tersebut. Silakan dijawab Pak Dawang. Diulang Mas, pelan-pelan Mas, jangan cepet-cepet. Oh iya, siap Pak. Oke, saya ulang ya. Saya udah jangan Oke, maaf Pak Dawang. Oke, saya ulang ya. Bagaimana langkah awal dalam penerapan implementasi program P2K3 jika STO tahun lalu sudah dibuat namun belum dijalankan prokernya? Silakan Pak. Oke, saya balik lagi. STO itu apa STO? STO, silakan Bu Anissa. Apa STO Mbak? Saya harus. Struktur organisasi. Oh, struktur organisasi ya Pak, struktur organisasi. Baik. Jadi benar gini. Kalau misalkan tahun lalu belum dijalankan tidak apa-apa, yang penting kita lakukan lagi, yang penting adalah kita lihat program itu, kemudian berdasarkan komitmen balik lagi. Jadi komitmen itu yang kita arahkan ke pimpinan kita. Jadi Pak, kita kalau punya, jadi kenapa
Rapat P2K3 memang di tinjauan manajemen setahun sekali, tapi rapat P2K3 tergantung kita nih, kita yang mengaturnya. Kita mau berapa kali dalam setahun P2K3 itu. Kalau kita baru, sebaiknya saya saran adalah maksimal 2 bulan. Tapi sebulan sekali kalau bisa di awal harus kita lakukan terus. Agar kita terpantau kegiatannya. Nah ini yang kita mulai. Jadi program kerjanya kita buat, pastikan bahwa prokernya jelas, PIC-nya siapa, due date-nya mana. Jadi itu yang harus kita. Nah ini dijadikan sebagai nanti ke depan jadi KPI dari masing-masing departemen. Selama tidak dijadikan KPI, Key Performance Index, terkait dengan K3, maka mereka akan kerjanya sekemampuannya saja cukup gitu. Akhirnya kita nggak jalan terkait kegiatan K3. Begitu Bu. Jadi walaupun program yang lalu tidak dijalankan, kita evaluasi kembali masih layak tidak kita lakukan lagi dengan tahun yang sekarang. Strukturnya kita cek kembali strukturnya bisa dijalankan atau tidak, nggak masalah, itu jalan lanjut aja. Baik, Gitu. mungkin bisa bekerja sama dengan HR-nya juga kali ya Pak ya? Betul. Karena mengingatkan KPI itu tiap-tiap departemen itu dari user masing-masing gitu ya Pak ya? Ya, betul. Nanti dari user masing-masing. Jadi masukkan jadi program HR-nya, HR Development untuk menentukan KPI di masing-masing. Karena apa, di SMK 3 PP 50 2012 itu akan diminta program K3 itu tidak dari HSE saja. Tapi program K3 itu dari setiap departemen apa? Dari mana hasilnya program itu muncul? Dari identifikasi bahaya terkait kegiatan yang ada di departemen tersebut. Jadi itu salah satunya yang bisa dijadikan program kegiatan K3 di masing-masing departemen. Begitu Mbak. Oke. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Dawam dan Bu Anissa. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak Dawam ya. Oke, ini sebenarnya masih pertanyaan lanjutan. Ini mungkin bisa mewakilkan juga untuk pertanyaan-pertanyaan untuk teman-teman semua ya. Bagaimana kira-kira cara penanganan terkait adanya bahaya psikologis di lingkungan kerja Pak Dawam? Ya, bahaya psikologis itu banyak di lingkungan kerja, mau tidak mau. Apalagi di level tingkatan operator, teknisi itu banyak. Ya, kalau di bawah itu biasanya masalah banyaknya sisi keuangan. Ya, sisi keuangan udah pasti banyak, itu menjadi psikologi utama. Di level manajerial juga sama ada, tapi tidak menutup kemungkinan tetap ada. Tapi jadi persoalan stressing terhadap pekerjaan lebih banyak di manajerial. Di bawah nggak terlalu muncul. Tapi persoalan di bawah itu adalah hutang piutang biasanya yang terjadi. Dan itu menjadi kendala juga, jadi stres mereka. Mereka malas ketemu teman karena dia punya hutang dan itu kejadian. Nah, bagaimana kita mengelolanya di sisi kegiatan psikologi ini? Apabila ada problemnya sisi keuangan, bentuklah koperasi yang paling mudah di perusahaan itu. Dan pastikan tidak ada koperasi perusahaan yang rugi. Kalau ada koperasi perusahaan yang rugi, salah pengelolaan. Karena pasti potong gaji, nggak mungkin ada koperasi rugi. Jadi pengelolaannya dibenahi. Kemudian kalau ada problem psikologi dari sisi kerjasama antar teman, maka kita buat sesenang mungkin. Maka saya terus terang, kita buat crossline masing-masing orang. Ya, jadi dia megang mesin ini, mungkin sewaktu-waktu ditukar kemana, kita supaya mereka merasa nyaman nantinya. Bahkan tempat mereka istirahat, kantin mereka, buat senyaman mungkin tempatnya. Bisa dibuat, misalkan ada banyak vertical garden, mereka merasa nyaman, tenang. Ada misalkan, kalau misalkan ada, ya istilahnya atasan kita senang dengan bunyi-bunyi burung, misalkan gitu kan, itu sesuatu yang menyenangkan, dia istirahat tapi sesuatu yang nyaman. Kemudian bagaimana pengelolaan musola, masjidnya, toiletnya, itu juga bagian pola-pola kita mencegah terjadinya hal-hal stressing yang ada dialami oleh karyawan kita. Nah, yang paling utama adalah komunikasi antara atasan, bawahan, dan rekan kerja yang paling harus dijaga. Nah, utamanya lagi yang terakhir adalah tadi 3M jangan pernah muncul. Nikmati mereka kerja karena mereka sudah takdir kerja di situ dan jalani dengan sesenang mungkin pekerjaan. Tapi selama masih banyak peluang, tidak akan pernah potong sebentar. Maksudnya bagaimana kalau itu terjadi dari top bottom gitu ya Pak? Maksudnya antara atasan ke timnya sendiri gitu. Konflik manajemen konflik ya. Kalau konflik ini emang harus ditengahinya oleh atasan bawahan, harus pihak HR yang turun tangan yang bisa ada problem itu. Salah satunya adalah memindahkan salah satu itu di tempat lain untuk kalau bisa rukunkan dulu dengan yang penting adalah jangan sampai kelihatan di luar bahwa faktor psikologi ketidaksenangan atasan ke bawahan itu jangan sampai terlihat oleh orang lain. Itu bisa terjadi. Jadi jangan sampai itu muncul. Bagaimana caranya sebaik mungkin diselesaikan kekeluargaan, kemudian ada mediasi yang dilakukan.
Jadi jangan sampai terlihat terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan lah. Gimana caranya? Ini polanya karena mereka kerja kan emang untuk kepentingan keluarga juga. Jangan sampai nanti malah ada, karena emang jujur saya sampaikan, atasan itu tidak seharusnya menganiaya, maupun bawahan pun tidak harus kita istilahnya terlalu menurut banget dalam tanda kutip. Jadi kita tuh sebenarnya harus kita buat senangnya bahwa kita alhamdulillah dikasih kerjaan, bahwa atasan kita sayang. Kita berpikirnya begitu aja. Tapi selama kita merasakan kok saya terus yang diterima, kok saya terus sih, nah maka kita akan merasa bahwa kita terbebani. Jadi kita pun harus merasa bahwa ini kita senang. Kalau kita tidak mau dengan atasan dia, kita yang move, kita yang bergerak pindah gitu. Jangan kita bertahan di situ gitu loh. Jangan kita mengganggu sistem yang sudah ada. Nah itu yang kita polanya kita ajarkan ke mereka juga begitu. Begitu mungkin, Mbak. Oke, Bu Anissa, apakah mungkin bisa terima jawabannya ya? Ya, Oke, Pak Dawam, karena masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang belum mungkin kita extend waktunya lah ya. Ya, nggak apa-apa sampai jam 12 nggak masalah. Wah, mantap. Terus sekali Pak Dawam. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Jika struktur P2K3 di kantor pusat sudah terbentuk, apakah diperlukan lagi dibuat juga struktur P2K3 di project, Pak? Ya. Sebenarnya untuk kalau di project itu kan terkait dengan berapa jumlah karyawan juga balik lagi nanti, ya kan? Kalau ternyata di project karyawannya lebih dari 100, mau nggak mau harus kita bentuk di sana karena ada tingkat risiko yang bahaya di sana. Tapi polanya adalah dengan kita menentukan siapa, biasanya project manajernya yang menjadi ketua, misalkan kita susun di sana, ya. Tapi merunut ke laporan yang ada di sini pusat, strukturnya yang kita ikuti. Jadi tujuannya apa? Agar program K3 itu benar-benar dijalankan di kegiatan project. Jadi kita tidak mengandalkan kegiatan yang ada di kantor pusat. Kalaupun sekarang kita tidak mau membentuk itu, yang polanya adalah yang penting adalah ada tim tanggap darurat yang kita bentuk. Kalaupun struktur P2K3-nya tidak ada, apakah tim tanggap daruratnya? Karena harus ada eskalasi protokol kalau ada kejadian-kejadian tidak kita inginkan. Jadi struktur apa yang dibutuhkan di proyek tersebut agar kita memudahkan berkomunikasi, berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan pencegahan kecelakaan kerja tadi. Ya, jadi ini harapannya kenapa membutuhkan struktur lain, walaupun tidak bentuknya P2K3, tapi bentuknya tim tanggap darurat, silahkan. Tapi sebenarnya kalau kita sudah ada pekerjaan yang melebihi karyawan lebih dari 100, harusnya kita harus punya struktur juga. Bahkan biasanya di proyek itu harus ada ahli K3-nya juga. Nah, ahli K3-nya jadi sekretaris. Biasanya beberapa proyek seperti itu. Ya. Begitu. Oke, oke. Terima kasih Pak Dom. Dan semoga menjawab untuk Bapak Ibu yang menanyakan pertanyaan tersebut. Oke, selanjutnya Pak Dom. Bolehkah nama P2K3 disebut dengan nama lain? Itu Pak. Ya, kalau namanya silahkan, tapi laporan ke Disnaker tetap P2K3. Harus Pak ya. Kalau mau monggo silakan. Mau saya, mau EHSE, nggak silahkan. EHSE, yang penting dibuat menarik mungkin, tapi laporan ke Disnaker tetap P2K3. Oke. Terima kasih Pak Dawam. Dan selanjutnya, untuk SO P2K3, jika ada beberapa cabang, apakah masing-masing cabang harus dibuat sendiri? Struktur organisasi Pak maksudnya Pak, yang SO itu. Jadi kalau saya sampaikan tadi, balik lagi sama dengan proyek sebenarnya. Jadi tergantung nanti satu jumlah karyawan. Yang kedua kita mau menjalankan K3, kalaupun di sana memang seharusnya ada struktur, itu tidak harus P2K3 tadi saya bilang. Kalau jumlah karyawannya tidak melebihi 100 dan potensi bahaya tidak tinggi, ya kita buat tim tanggap darurat saja di sana. Tapi laporannya, kegiatan yang ada di cabang dilaporkan ke P2K3 pusat bahwa kegiatannya seperti ini. Ini yang memang supaya kita bisa memahami kegiatan-kegiatan itu bisa kita jalankan. Kalau saya sebenarnya lebih condong kita membuat laporan ke Dinas Tenaga Kerja setempat karena cabang kita, agar Dinas Tenaga Kerja memahami bahwa ada perusahaan PTX bekerja di sini melakukan kegiatan seperti ini, jadi terawasi juga, dibantu pengawasan. Itu sebenarnya yang paling mudah sih. Itu Mas Bayu. Oke, Mas Badam. Oke, dua pertanyaan lagi nih Pak, dua pertanyaan terakhir. Ini terkait kontraktor Pak. Ketika sudah membentuk P2K3 di kontraktor, lalu harus apa lagi sih Pak? Kalau sudah membentuk P2 di kontraktor, terus ya harus buat program kerja lah, kan ada tugas kerja. Membuat program kerja, sosialisasi terkait strukturnya, disampaikan, harus ada SK-nya, ya istilahnya bahwa surat perintah tugas, SK terkait dengan pembentukan, siapa yang ditunjuk, itu kan mau tidak mau disampaikan.
Kemudian job desk-nya apa saja, dijelaskan juga job desk-nya dari masing-masing timnya. Itu sih seperti itu, Mas. Oke, terima kasih pada pertanyaan terakhir, Pak. Jumlah personil P2K3, perhitungannya itu seperti apa sih, Pak? Oh, kalau jumlah personil itu sebenarnya nggak harus ada perhitungan sih sebenarnya hitungannya. Sebenarnya mewakili dari setiap departemen saja sudah juga bagus. Atau mewakili dari setiap tim tanggap, tim kelompok kerjanya. Jadi nggak masalah. Jadi mau berapapun timnya, yang penting adalah bisa mengcover kegiatan-kegiatan yang ada di perusahaan. Jadi kalau misalkan tim pokjanya tumpahan bahan kimia, sebenarnya ada di mana saja sih? Terkait bahan kimia itu ada di warehouse, ada di lab, ada di produksi, kemudian ada di WTP, WWTP, biasanya seperti itu. Nah kan purchasing sama itu kan nggak perlu. Misalkan HR nggak perlu, tapi GA-nya perlu untuk memahami manifest terkait general affair-nya. Kalau mengeluarkan bahan itu kan ada tanggung jawab, mengeluarkan surat manifestnya. Jadi sekarang kan udah bentuk online lagi, manifest itu kan lebih mudah tanggung jawabnya. Nah sebenarnya hal-hal tergantung dari kita sendiri di perusahaan. Yang penting adalah buat semua aturan yang terkait regulasi kita penuhi. Jangan sampai kita malah tidak memenuhi aturan-aturan yang ada di tempat kerja kita. Itu. Oke, terima kasih banyak Pak Dalam sudah menjawab di sesi tanya jawab kali ini. Dan untuk sesi tanya jawab kami close karena sudah menunjukkan jam 11.35 waktu Indonesia Barat. Sebelum sekali saya ucapkan terima kasih Pak Dalam sudah meluangkan waktu untuk webinar kali ini dan membantu teman-teman kita, dan semoga materi yang sudah disampaikan pada malam hari ini membantu teman-teman semua terkait P2K3. Oke, sedikit intermezzo, saya ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu yang belum absen, silakan untuk absen terlebih dahulu. Di linknya akan di-share di chat Zoom oleh tim kami, dan untuk yang membayar silakan untuk di-upload foto bukti bayar ya. Dan saya minta izin untuk ada promo nih untuk Bapak Ibu semua yang mengikuti di webinar kali ini. Oke. Dari saya itu aja Mas, mungkin terima kasih atas aktivitas atau perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan kurang berkenan. Tujuannya memotivasi, jadi orang K3 jangan pernah banyak keluh. Jadi harus senang ya. Jadi karena kita udah bersyukur bisa sedekah itu aja, dan harus banyak senyum. Senyum itu bagian dari sedekah. Jadi kitanya yang harus buat senang agar orang tertarik dengan K3. Ya, kalau kitanya cemberut, orang nggak ada yang tertarik dengan. Jadi dari sekarang mulailah kita harus buat sesenang mungkin supaya kegiatan K3 kita berjalan dengan aman. Latih identifikasi bahaya di tempat kerja, semua karyawan kita tidak terbatas agar mereka memahami bahayanya apa di tempat kerja. Itu mungkin dari saya, Mas Bayu dan tim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Pak Dawan, tepuk tangan dulu Pak Dawan untuk semuanya. Terima kasih Pak Dawan. Ya, Pak Dawan mohon jangan miss dulu Pak ya. Ya, siap. Jangan miss dulu. Kita enjoy sampai sesi akhir nih Pak. Oke. Ya, Terima kasih Pak Dawan. Sekali lagi saya ingin menjelaskan untuk special offer untuk peserta Bapak Ibu semua di webinar kali ini ada apa aja sih? Nah, silakan untuk ahli K3 umum yang akan dilaksanakan di bulan Juni tanggal 7 sampai 19 dari harga 5,7 menjadi 4.999, dan untuk pendaftarannya harus melunaskan 1 minggu sebelum training itu dimulai. Itu satu untuk ahli K3 umum. Ini yang paling favorit nih kalau di Pitagoras nih. Ini pasti rebutan karena terbatas ya untuk slot pesertanya. Oke, yang kedua adalah auditor SMK 3. Wah, ini pada uang banget nih. Oke, untuk harga awalnya adalah 4.499 dan harga promonya menjadi 3,999. Kapan lagi bisa mendapatkan potongan harga yang cukup banyak? Dan untuk peraturannya sama, harus digunakan 1 minggu sebelum training dimulai, yaitu tanggal 21 sampai 25 Juni. Untuk training ketiga adalah Effective Project Management. Silakan dari harga 4.999. Harga promo, wah ini ada kok sama ya harga awal dan harga promo ya. Ini ada sedikit salah, saya yang kurang teliti, maaf. Dari harga 4.900 menjadi 4.499. Oke. Dan selanjutnya yang terakhir adalah
NIMU atau ahli hygiene industri muda, silakan untuk didaftar juga dari harga 4 juta menjadi ke 3 juta. Dan untuk semua training itu, sekali lagi saya ingatkan, pendaftaran dan pelunasannya 1 minggu sebelum latihan. Dan untuk hygiene ini akan dimulai di tanggal 7 sampai 10 Juni 2021. Silakan untuk dikontak jika tertarik. Ada 3 nama yang bisa dicatat nomornya, mungkin boleh difoto. Nah, ini juga tim kita sangat interaktif dan baik untuk menjawab Bapak Ibu semua dan membantu untuk training selanjutnya. Oke, tadi saya sudah mengingatkan Bapak Ibu untuk games di awal, yaitu untuk tag Instagram Pitagoras, namun syaratnya harus follow dulu dan akun Bapak Ibu jangan di private. Oke, dan tim kami akan men-share screen siapa pemenang dari 3 yang terbaik. Instastory. Maaf, dua. Karena kan tadi satunya direbut ya untuk quiz. 2. Oke, 2 dan silakan di-share. Oke, mohon tunggu dulu, akan di-share oleh tim kami. Oke, setelah ini saya ingin mengingatkan jangan live dulu karena kita akan foto bersama dan untuk pengisian absensinya jangan lupa. Oke. Ini adalah juara pertama atas nama, ya seperti ini. Atas nama Pak Alban Majid. Wah, hebat sekali. Yuk cari tahu cara membuat tim P2K3. Luar biasa sekali. Oke, terima kasih Pak Majid ya. Sangat bagus sekali tambahkan emot-emot. Untuk instastory-nya nanti akan dicatat oleh tim kami dan pastinya merchandise akan on the way ke alamat Bapak. Oke, selanjutnya untuk juara 2 adalah Muhammad Nur. Wah, ada wow. Oke, terima kasih Pak Nur dan selamat Pak Nur dan Pak Majid sudah memenangkan untuk game kecil-kecilan dari kami. Dan mungkin sekaligus Bapak Ibu boleh di-follow untuk Instagram Pitagoras. Dan ada informasi-informasi terbaru. Dan ada juga jadwal untuk bulan Mei tahun 2021. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti training untuk bulan Mei, bisa langsung dicek di Instagramnya. Dan daftarkan di 3 orang yang tadi sudah kami share nama-namanya. Oke. Baik, Bapak Ibu semua, kita sudah di penghujung acara. Dan karena sudah dipaparkan juga materi dari Pak Dawang, terima kasih sekali lagi. Kita ada baiknya foto bersama terlebih dahulu. Jadi tim kami silakan siap-siap untuk memfoto teman-teman. Oke, tunggu dulu. Oke, silakan dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Oke, untuk gayanya, karena ini terkait K3, jadi gayanya adalah teman K3 seperti ini ya. Oke, di yang ketiga ya, tim kami siap-siap untuk foto. Di yang ketiga, itu kan 10 detik ya, kita gaya kayak gini ya, soalnya kan ini ada 102 orang nih. Oke, 1, 2, 3, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semua dan saya harap Bapak tim kami sudah screenshot untuk dari seluruh slide yang ada di Zoom ini. Oke, sekali saya ucapkan terima kasih banyak Pak Dawang sudah memberikan materi dan waktunya. Semoga Bapak selalu sehat dan tentunya teman-teman kita di webinar kali ini semoga selalu sehat dan karena pandemi jaga kesehatan, tetap jaga protokol dan semoga materi yang Pak Dawang sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya pamit undur diri. Sekali lagi jangan lupa isi absen bagi yang belum. Semoga kita bisa ketemu di webinar selanjutnya. Tapi kita akan dibuka dengan doa. Kita tutup lagi dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai.
Amin. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Sampai jumpa. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Selamat siang. Terima kasih Mas Bayu. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Terima Bapak kasih Ibu. ya. Pak Damawan. Terima kasih Terima Bapak kasih Ibu. banyak.